Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4601 sampai dengan bab 4625 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4601. Ketika Lulu melihat Damian Huo, dia terkejut dan berkata dengan keras, "Tuan Huo." Devora Oliveira juga sedikit menyipit, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tahu betul siapa Damian Huo, dan keluarga suaminya, keluarga Luo dan keluarga Huo, keduanya adalah keluarga tersembunyi, dan mereka memiliki banyak kontak pada hari kerja. Tapi temperamen Damian Huo yang arogan dan mendominasi selalu tidak disukai oleh Devora Oliveira. Jadi keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Tuan Huo, Anda datang tepat waktu. Melihat Damian Huo, Lionel Ferreira segera bergegas seperti darah ayam. Dia merasa telah menemukan kesempatan untuk menyelamatkan muka. Lionel Ferreira datang langsung di depan Damian Huo, dan berkata terus terang, "Tuan Huo, Anda datang tepat. Sudah kubilang, tadi malam bajingan bermarga York ini tidak memberimu muka dan menyinggungmu. Aku melindunginya. Tapi aku menyesal sekarang. Kamu tidak perlu memberiku wajah apapun. Lakukan apapun yang Anda ingin membunuhnya. Jika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, Anda berbicara, dan saya akan membantu." Karena itu, Lionel Ferreira menyingsingkan lengan bajunya, tersenyum muram pada Harvey York, dan menggertakkan giginya, "Wah, kamu mati. Tanpa saya menutupi Anda mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Hari ini tahun depan, aku akan pergi ke kuburanmu dan membakar dupa untukmu." Mendengar perkataan Lionel Ferreira, Lulu kaget, menatap wajah Lionel Ferreira dengan ketakutan. Dia tahu betul bahwa Harvey York sudah tamat. Mungkin film dan televisi Jinling juga sudah selesai. Tidak peduli seberapa kaya dan cakapnya Harvey York, dapatkah dia dibandingkan dengan seorang pemuda seperti Damian Huo? Level kedua orang itu berbeda. 6 keluarga tersembunyi jelas bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa dengan santai. Banyak eksekutif dan selebriti internet selebriti wanita juga terengah-engah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semuanya hari ini tiba-tiba gelisah dan gelombang demi gelombang. Pada saat ini, Lionel Ferreira menunjuk Harvey York dan berkata dengan keras, "Tuan Huo, ayo lakukan. Biarkan dia tahu mengapa bunganya begitu merah. Jangan beri aku wajah apapun." Retakan. Backhand Damian Huo adalah mulut besar, dan dia melemparkannya langsung ke wajah Lionel Ferreira, langsung menghancurkan wajah plastiknya. Lionel Ferreira benar-benar tercengang. Dia menutupi wajahnya dan menggigil, "Tuan Huo, apakah Anda melakukan kesalahan? Aku tidak menyinggungmu lagi. Untuk apa kau memukulku? Kamu harus memukulnya." Retakan. Ketika Damian Huo mendengar ini, dia menamparnya lagi, dan tamparan itu begitu keras dan keras hingga merontokkan beberapa gigi Lionel Ferreira. "Bajingan, apakah Tuan Muda York orang sepertimu memenuhi syarat untuk berteriak? Aku belum perlu memberimu wajah. Kamu adalah aktor yang hebat, kamu memiliki wajah kentut di depanku, Damian Huo. Bunuh dia sampai mati untukku." Dengan perintah Damian Huo, semua preman berjas hitam bergegas keluar, meninju dan menendang Lionel Ferreira. Lionel Ferreira menangis dan melolong, terus-menerus berguling. "Tuan Huo, mengapa kamu memukulku? Kakakku benar-benar meneleponmu kemarin. Kakak tertuaku keluar kemarin. Kakak laki-laki tertuaku, adalah pria besar yang bahkan tidak bisa kamu sakiti. Jika kamu memukulku sekarang, kamu tidak bisa bergaul dengan kakak laki-lakiku. Kakakmu." Damian Huo ditendang keluar. "Ayo, katakan padaku, pria mana yang bahkan tidak berani menggerakkanku?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4602, Pangeran Sidu. Kakak tertuaku adalah Pangeran Sidu. Pada saat ini, Lionel Ferreira juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jadi dia tidak membuat reservasi dan langsung menyebutkan nama pendukung terbesar. "Dia meneleponmu tadi malam dan memintamu untuk melepaskan kami." "Pangeran apa? Apakah kamu pikir kamu sedang bermain kepang? Jangan bicara tentang pangeran, tidak ada gunanya kaisar datang. Tadi malam, kamu bisa pergi dengan seluruh tangan dan kakimu, dan itu karena wajah Tuan Muda York. Beraninya kau berteriak pada Tuan Muda York di depanku. Aku akan membunuhmu." Damian Huo yang marah tidak mendengarkan detail Lionel Ferreira, dan dia menendang Lionel Ferreira ke tanah lagi dengan satu tendangan. Dan wajah Lionel Ferreira membeku, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. "Apakah Anda melihat wajah Harvey York? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin wajah Harvey York lebih besar dari Pangeran Sidu?" Dan mata Lulu bulat, dengan ekspresi tidak percaya dan tidak percaya.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang makan nasi lunak memiliki kemampuan yang luar biasa. Klep-klep, Damian Huo langsung mengambil kembali Lionel Ferreira, dan menamparkan forehand dan backhand-nya dengan 10-8 tamparan, membuat wajahnya terlihat seperti kepala babi. Setelah itu, Damian Huo datang ke Harvey York menjilati wajahnya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda York, selamat pagi. Aku salah tentang apa yang terjadi tadi malam, aku buta. Saya harap Anda memiliki banyak orang dewasa, jangan pedulikan saya. Aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf padamu hari ini." Apa? Mendengar kata-kata Damian Huo, semua orang di aula itu kesurupan, dan jarum bisa terdengar di mana-mana di aula. Banyak bintang wanita cantik dan selebriti internet wanita bahkan menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Damian Huo datang untuk meminta maaf dengan tulus hari ini. Setelah dia kembali tadi malam, Verne Huo tidak mengajarinya banyak, tetapi memberitahunya semua yang telah dilakukan Harvey York di Jinling akhir-akhir ini dengan sangat rinci. Mendengar bahwa Harvey York dan begitu banyak orang besar di Jinling berteman baik, dan bahwa mereka yang tidak bisa bergaul dengan Harvey York semuanya berakhir dengan menyedihkan, Damian Huo tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tahu betul bahwa Harvey York masih memberi wajah Verne Huo tadi malam. Kalau tidak, setidaknya dia harus mematahkan anggota tubuhnya dan merangkak keluar seperti anjing. Karena itu, pada saat ini, Damian Huo memutuskan untuk menundukkan wajahnya dan meminta maaf dengan benar setelah memikirkannya sepanjang malam. Di satu sisi, saya berharap untuk menghapus keluhan. Di sisi lain, saya berharap bisa berteman dengan Harvey York. Bagaimanapun, karakter yang luar biasa seperti itu pasti 10.000 kali lebih baik sebagai teman daripada musuh. Jadi pagi-pagi sekali, Damian Huo datang terburu-buru. Ketika saya pergi ke Jifutang, saya tidak dapat menemukannya. Setelah Damian Huo bertanya tentang keberadaan Harvey York, dia bergegas tanpa henti. Dan tepat ketika Lionel Ferreira, yang tidak memiliki mata panjang, berteriak-teriak di depan Harvey York, Damian Huo tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia menginjak orang itu dengan rapi, di satu sisi, itu adalah penjelasan untuk Harvey York, dan di sisi lain, itu adalah menunjukkan kasih sayang. Dan adegan ini tidak hanya membuat selebritas dan selebritas internet itu tercengang, tetapi bahkan Devorah Oliveira sedikit tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Sebagai anggota keluarga Luo tersembunyi, dia sangat menyadari perilaku dan kesombongan Damian Huo. Generasi playboy, mereka biasanya berjalan menyamping pada hari kerja, tetapi mereka benar-benar diyakinkan oleh Harvey York. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan Harvey York di luar imajinasi. Jadi pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus menunjukkan apa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4603, kamu ingin minta maaf. Melihat gerakan Damian Huo, Harvey York tidak memiliki terlalu banyak ekspresi, tetapi malah berkata sambil tersenyum, "Anda, Tuan Huo, apakah Anda tidak meminta maaf dengan baik tadi malam?" Jantung Damian Huo berdetak kencang, dan kemudian dia membungkuk 90 derajat, "Itu terjadi begitu cepat tadi malam, aku tidak bisa menoleh." Jadi apakah itu ketulusan permintaan maaf atau permintaan maaf, ada kekurangannya. Dan tadi malam, saya kembali dan memiliki ingatan yang baik untuk satu malam, dan saya tiba-tiba mengerti, Tuan Muda York, Anda benar-benar memberi wajah keluarga Huo kami dan benar-benar menunjukkan belas kasihan kepada saya. Jika bukan karena Anda, Tuan Muda York, tetapi orang lain tadi malam, saya mungkin sudah menjadi orang hilang sekarang. Jadi, saya datang ke sini pagi-pagi sekali. Meskipun agak lancang, saya benar-benar datang untuk menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih saya. Dan luka-luka di tubuh saya semua karena saya. Saya secara khusus mengubah foto di kartu identitas saya menjadi seperti sekarang, hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri setiap saat. Bersikaplah rendah hati, dan tanyakan hati nurani Anda saat melakukan sesuatu. Mendengar kata-kata tulus Damian Huo, Lulu langsung mengerti. Mereka bisa menyingkir tadi malam, dan mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lionel Ferreira. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa perlindungan Harvey York, mereka mungkin benar-benar orang hilang sekarang. Memikirkan penghinaannya terhadap Harvey York tadi malam dan di pagi hari, memikirkan keunggulan dan kesombongannya, wajah Lulu saat ini menjadi panas dalam gelombang, seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Dan Lionel Ferreira lumpuh di tanah dan berkedut, tetapi masih menatap tak percaya, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mengetahuinya, dia sudah memeriksa resume Harvey York, dan dia adalah menantu yang murni dari rumah ke rumah. Bagaimana jika dia adalah menantu dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu? Cabang ke-9 adalah cabang paling marginal dari keluarga Jin di Mordu, dan Mandy Zimmer sama sekali tidak disambut oleh manajemen senior keluarga Jin di Mordu. Karena itu, bahkan Mandy Zimmer tidak bisa mendapatkan cahaya dari keluarga Jin di Mordu, apalagi Harvey York, menantu dari rumah ke rumah. Jadi, bagaimana Harvey York dan The He bisa membuat pria besar seperti Damian Huo datang untuk menjilatnya? Lagi pula, bagaimana dia tahu Isabel Wex? Itu adalah perwakilan timur jauh dari Chaebol Bintang di Sydney. Salah satu kandidat yang mungkin mewarisi Chaebol di masa depan.
Di Sydney, Isabel Wex jelas merupakan orang besar di puncak. Lionel Ferreira tampak bingung, sekaligus menyesal telah memuntahkan darah. Sejak dia bertemu Harvey York, dia tidak hanya dipukuli, dia dipukuli di depan umum, dan yang paling penting, dia langsung dilarang di industri hiburan. Berpikir bahwa dia harus pergi ke pabrik untuk membuat sekrup untuk bertahan hidup selama sisa hidupnya, Lionel Ferreira saat ini tidak sabar untuk ditampar ke tanah. Namun, tidak peduli apa pikirannya di dalam hatinya, Lionel Ferreira tahu betul pada saat ini bahwa seseorang seperti Harvey York yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Dan para aktris muda dan cantik serta selebritas internet wanita itu, setelah bereaksi, memandang Harvey York dengan lebih kagum. Pemilik baru ini tidak hanya muda, tetapi yang terpenting, energinya luar biasa. Bahkan orang-orang seperti Damian Huo diyakinkan olehnya. Di masa depan di lingkaran hiburan Jinling, dia pasti akan mengungkapkan pikirannya. Merupakan suatu berkah untuk dapat mengikuti pemilik seperti itu. Beberapa bintang wanita dan selebritas internet dengan penampilan paling menonjol semuanya mengangkat dada dan mengangkat kepala saat ini, mengedipkan mata seperti sutra. Semua orang bersaing satu sama lain, berharap Harvey York bisa melihat mereka secara langsung. Devorah Oliveira dan Marisol Yeager juga berjalan ke sisi Harvey York dengan senyum di wajah mereka, masing-masing memegang tangannya dan mengambil gambar saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4604 melihat aksi Devorah Oliveira dan Marisol Yeager, semua bintang wanita cantik dan selebriti internet juga berkumpul untuk berfoto bersama. Bahkan Lulu pun nakal dan terjepit di pinggir keramaian hanya untuk berfoto bersama Harvey York. Bajingan, bajingan. Melihat bahwa wanita itu bahkan tidak memandangnya, dia benar-benar berlari untuk menjilat telapak kaki Harvey York. Pada saat ini, Lionel Ferreira benar-benar gila. Kenapa kamu? Kamu hanya menantu, kenapa? Kakak tertuaku, Pangeran Sidu, tidak akan membiarkanmu pergi. Retak, Damian Huo berjalan dengan penuh semangat, dan menamparkan Lionel Ferreira ke tanah dengan tamparan lagi. Dia khawatir tidak bisa menemukan kesempatan untuk terus tampil baik. Dia tidak menyangka Lionel Ferreira akan memberinya bantal saat dia tertidur. Damian Huo mengatakan sesuatu di dalam hatinya, sementara tangannya kejam, tamparan demi tamparan, dan tampar Lionel Ferreira terus-menerus. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Bisakah Anda menyinggung Tuan Muda York saya? Orang-orang seperti Tuan Muda York tidak akan peduli dengan orang sepertimu. Tapi aku, Damian Huo, mau tidak mau melihat seseorang tidak menghormati Tuan York. Jika kamu memiliki ketidakpuasan, katakan dengan lantang, aku berjanji, aku akan membunuh seluruh keluargamu, dan aku akan menggali kuburan generasi ke-18 leluhurmu, dan membawa tulang mereka menjadi abu. Lionel Ferreira dipukul dan mengerang, dan akhirnya dia mengaku, tidak lagi berani mengatakan kata-kata kasar, tetapi mundur. Jangan berani, aku benar-benar tidak berani. Tolong perlakukan aku seperti kentut. Saat berbicara, Lionel Ferreira berlutut di tanah dan bersujud seperti bawang putih, berderak keras. Adegan ini membuat Harvey York sedikit mengernyit, hari yang baik tidak menguntungkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, biarkan dia keluar dari sini. Gulungan. Tamparan terakhir Damian Huo menamparkan Lionel Ferreira ke udara. Lionel Ferreira segera berguling dan merangkak dengan kepala di lengannya. Dia takut dia akan berjalan lambat, dan Harvey York akan menyesalinya. Dan Lulu melihat pemandangan ini dengan ekspresi ragu-ragu, dan akhirnya tidak mengikuti. Dia tahu betul bahwa jika dia terus melakukannya, hidupnya akan hancur. Jika dia bertahan, masih ada kesempatan. Dia adalah wanita yang cerdas, dan orang yang cerdas tidak akan terpengaruh oleh emosi dan melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula, Harvey York tidak membunuhnya di tempat, yang berarti Harvey York tidak peduli dengan apa yang terjadi semalam. Entah itu karena hubungan Cynthia Zimmer atau yang lainnya, Lulu merasa masih punya kesempatan. Jika Anda bisa naik ke tempat tidur naga Harvey York, itu akan menjadi sukses nyata. Merasakan antusiasme para aktris dan selebritas internet itu, Harvey York sedikit mengernyit, dan kemudian melihat, Devorah Oliveira segera melambaikan tangannya, membiarkan orang-orang ini menjalankan bisnis mereka sendiri. Devorah Oliveira secara pribadi memimpin Harvey York dan yang lainnya ke ruang konferensi multifungsi yang mewah. Setelah Harvey York menandatangani kontrak transfer ekuitas dan menyelesaikan sidik jarinya, Damian Huo berdiri dengan hormat. Tuan Muda York, jika pria itu Lionel Ferreira berani meneriakimu, telepon saja dia dan aku berjanji akan membunuhnya. Damian Huo tampak hormat. Dan tadi malam, karena bajingan itu aku menyinggungmu, Tuan Muda York, dan menyinggung wanitamu. Mendengar ini, Devorah Oliveira dan Marisol Yeager sama-sama bergosip. Apakah Anda tidak mendengar bahwa Harvey York dan mantan istrinya memiliki hubungan yang kasar baru-baru ini? Kenapa ada wanita lain? Mungkinkah itu Alexa Joyner? Melihat wajah gosip kedua wanita itu, Harvey York bahkan lebih terdiam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4605 melihat Damian Huo yang terhormat di depannya, Harvey York berkata dengan ringan, karena apa yang terjadi tadi malam telah berlalu, jangan membicarakannya lagi.
Kamu dan aku tidak saling kenal. Aku sedang berbicara dengan ayahmu dari generasi yang sama. Kamu bisa memanggilku paman di masa depan. Mata Damian Huo berkedut, tetapi dia masih berkata dengan genit, Paman York. Harvey York mengangguk dan berkata, apa yang saya katakan kepada Anda tadi malam, kembalilah dan pikirkanlah. Anda juga beruntung karena Anda dapat mendengarnya. Juga, saya harap Anda tidak membiarkan saya melihat Anda menggertak pria dan wanita di masa depan, mengerti? Kata-katanya terdengar lembut, tetapi membawa keagungan dan sikap yang tak terkatakan. Lagi pula, untuk Harvey York, meskipun Damian Huo adalah pasangan yang bagus, dia tidak terlalu bagus di meja. Jika dia mau, Damian Huo bisa dicubit sampai mati dengan satu jari. Dan karena Damian Huo tahu kesalahannya dan dapat memperbaikinya, Harvey York akan melakukan apa saja padanya bahkan di depan Vernei Huo, dan bahkan memberinya kesempatan untuk berteman dengannya. Paman York mengajariku bahwa aku harus membingkai semua kata-katamu, menggantungnya di samping tempat tidur, melafalkannya siang dan malam, ingat. Berbicara tentang ini, Damian Huo tampak sungguh-sungguh. Paman York, keponakan saya di sini untuk melihat Anda untuk pertama kalinya hari ini. Jadi, sebagai junior, aku harus menyiapkan sedikit salam. Ini adalah patung Guan Gong yang khusus saya temukan dari pasar Feng Shui. Dikatakan dari dinasti Song, benda ini sangat berharga, dan itu sejalan dengan identitas generasi ahli Feng Shui Anda. Saya pikir itu lebih cocok. Setelah mengatakan ini, Damian Huo mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi berharap Harvey York akan menerimanya. Hati-hati, atas nama juniorku, aku harap kamu tidak membenci yang lusuh, Paman York. Meskipun Damian Huo mengatakan ini, semua orang dengan kebijaksanaan tahu bahwa benda ini pasti bernilai banyak uang. Kalau tidak, Damian Huo akan berani menganggap ini sebagai permintaan maaf. Harvey York menyipitkan mata ke patung Guan Gong, matanya tertuju pada pedang Guan Gong, dan kemudian berkata dengan ringan, berapa yang kamu bayar untuk benda ini? Damian Huo berkata dengan wajah malu, tidak mahal, hanya 5 juta, tidak bisa di atas meja. 5 juta. Jari telunjuk kanan Harvey York menyentuh bilah yang agak tajam, dan berkata dengan ringan, tidak peduli siapa yang menjual ini padamu. Saya sarankan, Anda bisa pergi dan menghancurkan tokonya. Rusak. Damian Huo sedikit terkejut. Paman York, apa maksudmu? Guan Gong ini terlihat seperti palsu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Hoffman. Saya membeli barang ini di gedung Baibao keluarga Hoffman. Bagaimana bisa itu palsu? Meskipun barang-barang di rumahnya mahal, aku belum pernah mendengarnya. Ada barang palsu di rumahnya. Bagaimanapun, di belakangnya adalah keluarga Jinling Hoffman. Ini adalah keluarga besar yang menginginkan wajah. Palsu tidak palsu. Harvey York tersenyum tipis, mencubit patung Guan Gong, dan melemparkannya langsung ke tanah. Dengan ledakan, patung Guan Gong hancur, dan pedang besar yang seharusnya menjadi satu dengan patung Guan Gong pecah, dan pedang pulau seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Seluruh tubuh pedang pulau itu gelap gulita, dan niat jahat yang tak terkatakan menyebar darinya, dan pada saat yang sama, ada perasaan menyeramkan yang muncul di hatiku. Dari apa ini? Devora Oliveira berkata dengan rasa ingin tahu, mungkinkah, harta karun seperti apa? Harta karun. Harvey York tersenyum ringan. Benda ini adalah puncak dari Onmyoji dan mantra negara pulau, dan itu disebut pedang iblis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4606, begitu pisau iblis meninggalkan rumah, dia mati. Jika kamu menyimpan benda ini di rumah, dalam 3 bulan, seluruh keluarga akan mati. Harvey York berbicara dengan ringan. Ini sedikit lebih sederhana, benda ini dapat dengan mudah membunuh seluruh keluargamu, tanpa meninggalkan ayam dan anjing. Devora Oliveira dan Marisol Yeager juga sedikit terkejut pada saat yang sama, dan kemudian mata mereka tertuju pada Damian Huo dengan dingin. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Damian Huo, yang memiliki wajah hormat, begitu jahat dan kejam sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu. Paman York, percayalah, aku membeli barang ini. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Damian Huo, yang bereaksi, menggigil dan memperkenalkan diri dengan cepat. Kamu harus percaya padaku. Aku sudah tahu kesalahanku. Aku tidak akan pernah melakukan ini. Pada saat ini, Damian Huo membuat sumpah untuk membersihkan hubungannya dengan masalah ini. Jika tidak, begitu Harvey York berpikir bahwa dia memiliki niat untuk menyakiti orang lain, Damian Huo dapat membayangkan akhir tragisnya. Aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu. Harvey York berbicara dengan ringan, lalu menjentikkan jarinya, dan setetes darah jatuh ke pisau iblis. Dengan darah yang menetes, pisau iblis itu sedikit berkedip, energi jahat menghilang, dan itu berubah menjadi potongan-potongan di seluruh tanah. Hanya saja pada saat itu berubah menjadi potongan-potongan, wajah seperti wajah bayi manusia. Muncul ilusi dan meraung diam-diam di Harvey York. Dengan Harvey York mengeluarkan setetes darah lagi, wajah ilusi ini menghilang sepenuhnya. Adegan ini benar-benar membuat Devora Oliveira dan Marisol Yeager ketakutan. Lagi pula, gadis-gadis takut akan hal ini. Dan Damian Huo juga bereaksi pada saat ini. Bajingan,
Orang yang menjual ini padaku ingin menghancurkan keluarga Huo kita. Saudaraku, goyangkan orang, mari kita naik level Bai Baolou bersama-sama. Berikan penjelasan pada pamanku. Jika saya tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, saya akan menulis nama saya terbalik. Saat berbicara, Damian Huo melambai. Setelah memikirkannya, Harvey York mengikuti. Selain tidak ingin Damian Huo, keponakan tertua, menderita kerugian besar, ada alasan lain. Harvey York hanya ingin melihat apakah dia bisa memimpin Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, di bawah konflik sengit. Lagi pula, tuan muda legendaris ini terlalu rendah hati. Setelah datang ke Jinling begitu lama, Harvey York telah lama mengaguminya dan tidak pernah bertemu dengannya. Apalagi untuk menghindari kecurigaannya, Harvey York tidak berinisiatif melakukan apapun, melainkan membiarkan saja. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan aula panjang umur, dan akan selalu ada waktu ketika kedua belah pihak bertemu. Dan masalah Damian Huo hari ini, tidak peduli dari sudut pandang mana, masuk akal baginya untuk muncul. Bahkan jika seseorang yang mahir dalam Zui menyimpulkan setelah fakta, mereka tidak akan melihat petunjuk apapun. Jadi Harvey York, yang memiliki minat sementara, mengikuti. Dia penuh harapan, apakah tuan muda keluarga Hoffman akan muncul. Setengah jam kemudian, pembela Land Rover berbaris dengan merajalela dan berhenti di gerbang gedung Baibao Hoffman. Pintu mobil terbuka, dan sekelompok pria berjas dengan tongkat di bor, semuanya membunuh, langsung menjaga pintu masuk dan keluar. Ketika pelanggan di toko melihat pemandangan ini, mereka tahu ada yang tidak beres. Semua orang melangkah mundur satu demi satu, melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Bai Baolou ini memiliki terlalu banyak hal baru-baru ini, kan? Siapa kamu? Datanglah ke gedung Bai Bao kami untuk membuat masalah. Apa kamu sekarat? Beberapa anggota staf bergegas keluar dan berteriak keras, penuh percaya diri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4607 Damian Huo masuk dengan cerutu acuh tak acuh, menendang vas di gerbang, dan berkata dengan dingin, Mary Hoffman, keluar. Harvey York masuk dengan tangan di punggung dan tanpa ekspresi. Matanya melihat sekeliling lapangan, dan menemukan bahwa ada banyak barang bagus di rak di tempat kejadian, dan ada juga banyak batu giok kasar. Jelas, tempat ini telah mengumpulkan banyak orang baik untuk berjudi di atas batu. Oh, bukankah ini Tuan Huo? Saat Harvey York melihat sekeliling, dia melihat tawa centil datang dari kedalaman Bai Baolou, dan kemudian melihat seorang wanita anggun muncul. Dia mengenakan congsam, yang disulam dengan benang emas, membuatnya terlihat seksi dan intelektual. Mary Hoffman lah yang terakhir kali bertarung melawan Harvey York. Melihat penampilan Damian Huo, langkah kaki Mary Hoffman berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan ekspresi gaya, dalam pertempuran besar hari ini, tembakannya adalah untuk menghancurkan sesuatu atau mengenai orang. Bawahanku yang mana yang menyinggungmu, Tuan Huo? Atau apakah Anda marah karena saya tidak membalas pesan Anda dari guru Huo tadi malam? Saat berbicara, Mary Hoffman sedikit menyipit, dan ekspresi ketidaksenangan muncul di matanya. Jelas, dia merasa bahwa penampilan Damian Huo mengganggu bisnisnya. Hehehe, kamu cukup pandai berpura-pura. Damian Huo maju beberapa langkah, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah cantik Mary Hoffman. Mary Hoffman, semua orang adalah orang adegan. Apa yang kamu lakukan, apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengingatkan Anda? Mary Hoffman tampak sedih, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Huo, Anda adalah putra tertua dari keluarga Huo yang tertutup, dan ayah Anda adalah Kaisar Jalan Jinling, Vernei Huo. Aku selalu menghormatimu, dan aku selalu memperlakukanmu dengan sangat tulus. Tidak peduli pelanggaran apa yang kamu miliki, kamu harus membuatnya jelas. Dengan cara ini, saya tahu apa yang saya lakukan salah. Ho Damian Huo mencibir, sudut mulutnya sedikit dingin. Jika dia tidak melihat Harvey York menangani pedang iblis desa pulau dengan matanya sendiri, dia mungkin berpikir bahwa dia telah salah menyalahkan Mary Hoffman. Sangat disayangkan bahwa setelah menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri, Damian Huo sudah memahami pikiran jahat Mary Hoffman. Jika benda itu tidak diberikan kepada Harvey York, tetapi dibawa kembali ke rumah Huo dan disimpan. Menurut Harvey York, pintunya akan hancur dalam 3 bulan. Hal semacam ini, Mary Hoffman mengatakan dia tidak tahu, Damian Huo tidak percaya. Lagi pula, siapa yang akan menyiapkan hal seperti itu jika bukan karena seseorang yang berhati? Bahkan, Mary Hoffman menghitung dirinya sendiri sejak awal. Bahkan untuk menunggu kemunculannya, hal ini sudah dipersiapkan sejak lama. Mengingat proses transaksi ini dan rekomendasi kuat Mary Hoffman kepadanya, Damian Huo tiba-tiba melontarkan lelucon kejam di wajahnya, dan berkata, Mary Hoffman, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Selama Anda mengakui apa yang telah Anda lakukan, saya akan menyelamatkan hidup Anda hari ini. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda mati tanpa penguburan. Itu juga akan menghancurkan tulangmu menjadi abu, dan keluargamu tidak akan bisa mengumpulkan mayatmu untukmu. Berbicara tentang ini, Damian Huo mencibir, dan kesombongan dan dominasi yang tak terlukiskan menghancurkan langit. Bahkan,
Gedung Baibaumu akan dihancurkan olehku. Pada saat itu, semua orang akan berada dalam masalah. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari Damian Huo saat ini, Mary Hoffman sedikit menyipit, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4608. Namun, bahkan pada titik ini, Mary Hoffman tidak bermaksud untuk akui saja. Setelah menyipitkan matanya sejenak, dia terus berkata dengan lembut, Tuan Muda Huo, Mary benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Dan tolong beri saya beberapa petunjuk. Jelas, dia mengarang pikirannya dan ingin pergi jauh-jauh ke kegelapan. Lagi pula, jika apa yang dia lakukan diumumkan dan diakui, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Baibao Lou dan bahkan keluarga Jinling. Krek, Damian Huo mencibir dan menjentikkan jarinya, saya melihat bawahannya langsung mengeluarkan sebuah kotak dan jatuh ke tanah. Selain pecahan patung Guan Gong, ada juga pecahan pedang setan. Bahkan jika telah diubah menjadi potongan-potongan, pedang iblis masih dipenuhi dengan roh jahat. Banyak penonton di sekitar yang berpengetahuan luas. Hanya dengan melihatnya, Anda dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Guan Gong. Wajah Mary Hoffman juga sedikit kental, dan matanya menjadi sedikit bermartabat dan tegas. Dia mengerti bahwa Damian Huo harus dikelilingi oleh ahli Feng Shui, jika tidak, bagaimana orang biasa bisa melihat petunjuk ini? Hehehe, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Damian Huo memandang wanita lembut di depannya dengan penuh minat. Saya membeli barang dari Anda, ada 800 juta jika tidak ada 1 miliar, kan? Bagaimana menurutmu, apakah mereka semua anggota senior? Apa hasilnya? Aku buru-buru datang untuk membeli patung Guan Gong pagi-pagi sekali. Tidak masalah jika itu palsu. Masih ada pisau iblis negara pulau yang tersembunyi di dalamnya. Anda ingin keluarga Huo kami menghancurkannya. Keluarga, Mary Hoffman, katamu, apakah kamu layak untukku? Atau, apa yang ingin kamu jelaskan padaku? Saat berbicara, mata Damian Huo penuh dengan niat membunuh. Dia telah melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengandalkan kepalanya sendiri. Yang paling penting adalah Anda masih ingin menghitung keluarga Huo yang tersembunyi. Candaan, apakah Anda pikir Anda bisa menyentuh pantat harimau? Ketika penonton di sekitar mendengar ini, kelopak mata mereka melompat. Hanya bisa dikatakan bahwa keberanian Mary Hoffman terlalu besar. Beraninya kau memperlakukan Damian Huo sebagai ikan air. Lupakan, itu bahkan mengatur sesuatu seperti pedang iblis negara pulau, ini mencoba mengadili kematian. Kelopak mata Mary Hoffman juga melonjak, dan kemudian dia mengeluarkan senyum ambigu, Tuan Huo, ini mungkin benar-benar salah paham, saya pasti tidak berniat menyakiti Anda. Kalau tidak, aku akan membawakan anggur yang enak malam ini dan pergi ke rumahmu untuk memberimu penjelasan yang bagus. Jika kamu tidak puas, bagaimana kalau aku datang selama beberapa hari lagi? Karena itu, Mary Hoffman memasang ekspresi mengedip di wajahnya. Jelas, dia tahu betul bahwa Damian Huo selalu mendambakan kecantikannya. Tapi dia menggantung, tidak membiarkan Damian Huo berhasil. Jadi sekarang, dia siap mengandalkan ini untuk menarik permainan kembali. Apakah kamu layak? Hanya kamu ingin naik ke ranjang nagaku. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Damian Huo tidak memberikan wajah apapun pada wanita ular dan kalajengking di depannya, tetapi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ini adalah akhir dari omong kosong. Tidak perlu mengatakan apapun di antara kita. Semua orang sudah dewasa, mereka semua campur aduk, tidak perlu menyembunyikannya. Saya tidak mengerti hal-hal ini, saya memilihnya sendiri, tidak apa-apa. Tapi kamu sangat merekomendasikan hal ini kepadaku, mengatakan bahwa itu sangat bagus, dan kamu dengan sengaja memintaku untuk membelinya kembali. Apa yang kamu ingin aku katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh yang kamu pikirkan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4609, Mary Hoffman, pada titik ini, tidak menyenangkan jika kamu terus menyangkalnya. Damian Huo tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan wajah sama sekali. Penjelasan adalah menutupi, dan menutupi adalah kebenaran. Jadi, pada saat ini, katakan saja padaku apa yang akan kamu berikan padaku. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, maka aku akan meminta penjelasan ini sendiri. Saat suara Damian Huo jatuh, pria berjas di belakangnya semua mulai memutar leher mereka, jelas akan melakukannya. Dari segi gaya mendominasi, karena sudah ada bukti bahwa Mary Hoffman sengaja menipu dirinya sendiri. Jadi bahkan jika Mary Hoffman dirobohkan, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat gerakan Damian Huo, Mary Hoffman sudah tahu bahwa dia bisa menggunakan apapun yang dia katakan. Tetapi dia tidak takut, tetapi menahan ekspresinya dan berkata dengan ringan, Tuan Huo, karena Anda harus berbicara sampai pada titik ini, maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada penjelasan untuk masalah ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan dirimu sendiri karena salah paham. Peralatan Feng Shui, barang antik, dan mainan, semua barang hilang, dan kami tidak bertanggung jawab. Pada saat ini, Mary Hoffman memiliki sikap yang sangat kuat.
Adegan ini tidak hanya mengejutkan semua orang di sekitar, tetapi bahkan Harvey York menunjukkan ekspresi yang berarti. Bagaimanapun, Damian Huo adalah putra tertua dari keluarga Huo. 6 keluarga tersembunyi selalu dalam semangat yang sama, bahkan jika Mary Hoffman memiliki latar belakang keluarga Jinling Hoffman, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang Damian Huo? Jika aku benar-benar salah paham, maka aku akan mengakuinya. Damian Huo tampak dingin. Tapi Anda meyakinkan saya lagi dan lagi bahwa ini adalah hal yang baik, dan Anda juga mengatakan bahwa gangster top membutuhkan patung Guan Gong seperti itu di rumah. Kamu terus membodohiku seperti ini, mengetahui bahwa aku sedang terburu-buru untuk membeli hadiah, dan kamu terus merekomendasikanku. Dalam keadaan seperti itu, Anda memberitahu saya bahwa barang-barang itu keluar dari wadah dan Anda tidak bertanggung jawab. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu padaku. Karena kamu tidak bisa memberiku penjelasan, maka aku minta maaf, aku akan meminta penjelasan ini sendiri. Saat berbicara, Damian Huo melambaikan tangannya, dan segera melihat sekelompok pria berjas memelintir leher mereka dan membuat kerusuhan. Pada saat ini, suara yang agak centil, agak dingin, dan agak dingin datang dari aula belakang. Kemudian, sosok yang mengenakan Chongsam Sutra datang perlahan. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu keberanian untuk benar-benar berani menghancurkan properti atas nama Tuan Muda Hoffman? Tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Harvey York mendengar suara yang agak familiar ini, dan segera mendongak dengan penuh minat. Saya melihat tangan putih kecil Yadira Lawrence di belakang punggungnya, dan kemudian dia diam-diam muncul dengan sekelompok pria dan wanita dalam pakaian Cina. Harvey York sedikit terkejut, dan menatap Yadira Lawrence dengan sedikit lebih tertarik. Apa yang disebut bintang besar yang dikenal Cynthia Zimmer ini, yang sangat muak dengan tempat ini di Jinling, sebenarnya terkait dengan gedung 100 harta karun Hoffman. Seorang bintang besar, benar-benar berlari ke sini untuk memberikan platform keluarga Hoffman. Masih sikap bosi. Menarik. Damian Huo juga penasaran, dia secara alami mengenal bintang besar seperti Yadira Lawrence. Tapi tidak ada cara untuk terhubung dengan Bai Baolou. Namun, dia sangat jelas bahwa pihak lain pasti bukan hanya aktor di industri hiburan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4610. Setelah Harvey York merenung dan tatapan heran Damian Huo, mereka melihat kelompok Mary Hoffman dengan hormat melangkah ke samping, dan berkata dengan sedikit hormat di wajah mereka, Nona Lawrence. Yadira Lawrence mengabaikan mereka, tetapi berjalan tepat di depan Damian Huo, tampak acuh tak acuh dan dingin. Damian Huo memandangnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan berkata, Bintang Lawrence, apakah Anda ingin mendukung Mary Hoffman? Dan mundur di depan wajahku. Betul sekali. Yadira Lawrence berbicara dengan bersih. Aku hanya ingin mendukungnya. Yoho, aku tidak bisa memikirkannya, ini sangat luar biasa. Damian Huo bertepuk tangan dan tersenyum acuh tak acuh. Kau mendukung Mary Hoffman dan memukul wajahku, sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Apakah kamu tahu apa yang kamu hadapi? Bibir tipis Yadira Lawrence berkedut, dengan ekspresi jijik, Tuan Huo Anda berbicara begitu langsung, jadi saya tidak akan menyembunyikannya. 6 keluarga tersembunyi sangat baik, tapi jangan lupa, keluarga tersembunyi akan selalu menjadi keluarga tersembunyi. Hanya patuh dan bersembunyi di sisi gelap sejarah, jangan melompat keluar dan tunjukkan cakarmu. Langsung keluar dan pikirkan konsekuensinya. Dan saya tidak mengatakan latar belakang saya hanya orang di belakang Jinling sekarang. Mungkin agak sulit untuk melawan 6 keluarga tersembunyi Anda, tetapi sama sekali tidak masalah jika Anda ingin membanjiri keluarga Huo Anda. Kamu begitu yakin bahwa 5 keluarga tersembunyi lainnya akan mendapat masalah dengan orang di belakangku untuk masalah sepele seperti itu. Melawan kita sampai akhir, hanya untuk 5 juta. Omong-omong, Yadira Lawrence memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Jelas, dia telah mencubit Damian Huo sampai mati. Memang benar bahwa Damian Huo memiliki latar belakang, dan Vernei Huo juga sangat menakutkan. Namun, untuk masalah sepele ini, kedua belah pihak berjuang sampai akhir. Apakah itu layak? Seorang pria besar yang nyata, orang yang benar-benar berpangkat tinggi, perlu mempertimbangkan banyak hal. Hal-hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata, tidak dengan kehendak seseorang. Nona Lawrence. Wajah Damian Huo kembali normal pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Yadira Lawrence, dan berkata dengan dingin, dia terlihat baik, tetapi dia terlalu sombong. Jika Anda memiliki kemampuan, beritahu saya detail dan asal Anda. Biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat dan bertarung dengan saya sampai akhir. Saat berbicara, Damian Huo mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar dengan bebas. Yadira Lawrence berkata dengan acuh tak acuh, di lingkaran hiburan ibu kota kekaisaran, Raja Pendatang Baru, Yadira Lawrence. Lingkaran hiburan kekaisaran tidak cukup untuk menjadi latar belakang Anda, juga tidak cukup untuk mendukung Mary Hoffman. Yadira Lawrence tersenyum dingin. Seperti yang diharapkan dari keluarga tersembunyi, berita diblokir. Bahkan siapa yang berada di belakang lingkaran hiburan ibu kota kekaisaran, saya khawatir Anda tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang kamu tahu.
Misalnya, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman yang kamu tahu, Araceli Hoffman yang sangat rendah hati, juga teman baik dari orang di belakangku. Saya berjalan di Jinling, dan Araceli Hoffman harus mendukung saya. Belum lagi, Araceli Hoffman memiliki mayoritas saham di tempat ini sendiri. Pukul wajah kami, hancurkan barang-barang kami, apakah kamu yakin bisa melakukan ini? Berbicara tentang ini, Yadira Lawrence memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Menurutnya, tidak perlu membawa terlalu banyak barang untuk orang udik seperti Damian Huo. Hanya menjadi 10 keluarga teratas, bobot 3 kata Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Jinling Hoffman, sudah cukup untuk menghancurkan Damian Huo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4611 benar saja, ketika mereka mendengar bahwa Yadira Lawrence berada di belakang Araceli Hoffman, banyak orang yang hadir sedikit tenggelam. 6 keluarga tersembunyi sangat kuat. Bagaimanapun, Jinling, ibu kota kuno dari 6 dinasti, telah memiliki dinasti yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno, dan 6 keluarga tersembunyi yang dapat bertahan hari ini dilahirkan dengan darah bangsawan, rendah dan mengerikan. Tapi zaman sekarang berbeda. Di musim panas yang besar, 10 keluarga teratas adalah yang dominan. Pada titik ini, bahkan 5 klan kuno mungkin tidak dapat bersaing dengan 10 keluarga teratas di sisi baiknya. Oleh karena itu, sederhananya, setidaknya menurut kognisi dangkal semua orang, Damian Huo dari keluarga Huo yang tertutup pasti lebih rendah dari Araceli Hoffman dari keluarga Jinling. Putra sulung, yang dapat dibandingkan dengan identitas Araceli Hoffman saat masuk, hanya bisa datang dari pintu untuk berterima kasih kepada pintu. Karena itu, dia mendengar Yadira Lawrence mengatakan bahwa Araceli Hoffman, tuan muda, juga berteman dengan orang-orang di belakangnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang Yadira Lawrence pasti dari salah satu dari 10 keluarga teratas, bahkan dari keluarga papan atas di Wolsing. Yang buruk adalah keluarga Xavier yang legendaris, dan bahkan keluarga Leduk. Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir bergidik. Banyak yang tidak cukup tenang, dan hampir tanpa sengaja memecahkan porselen di tangan mereka. Pada saat ini, psikologi semua orang mulai berubah, dan semua orang tidak lagi percaya bahwa Damian Huo dapat menstabilkan Yadira Lawrence. Harvey York juga memandang Yadira Lawrence dengan penuh minat, dia mengerti mengapa wanita ini sangat tidak menyukai Jinling. Jika kita mengatakan bahwa keluarga tersembunyi di Jinling mewakili senja zaman dulu. Dan keluarga top Wolsing mewakili kecemerlangan kehidupan baru country H. Orang-orang dari Wolsing secara alami memandang rendah Jinling. Bagaimanapun, Jinling sulit dibandingkan dengan Wolsing sejak zaman kuno. Sepertinya latar belakangmu adalah keluarga Xavier atau keluarga Leduk. Pada saat ini, Damian Huo juga menyipitkan matanya, menatapnya, dan kemudian memikirkannya, meskipun Rodrigo Xavier dari keluarga Xavier luar biasa, dia tidak akan membuat saya kewalahan. Beraninya kau begitu sombong di depanku, berarti yang di belakangmu harus keluarga Leduk, Jonathan Leduk. Kami adalah orang nomor 1 di Wolsing di negara H. Sedikit keterkejutan muncul di mata Yadira Lawrence, lalu mengangguk dan berkata, saya tidak percaya bahwa karakter kecil seperti Anda benar-benar tahu nama Tuan Leduk. Karena kamu menebak bahwa orang di belakangku adalah Master Leduk, maka kamu seharusnya menebaknya. Ayahnya, siapa? Apakah kamu ingin menghancurkan industri dengan karakter seperti itu? Kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Kamu hancur di sini, apakah kamu bertanggung jawab untuk ini? Keluarga Leduk mengangkat tangan mereka dan membiarkanmu 6 keluarga penyendiri bertahan di Jinling, bukan untuk membuatmu begitu sombong dan mendominasi, mengerti? Sebaiknya kau bertanya pada ayahmu apakah dia berani memberimu keberanian untuk menghancurkan toko Tuan Leduk. Omong-omong, ekspresi Yadira Lawrence bahkan lebih menyenangkan. Mary Hoffman juga tenang saat ini, dia menyipitkan mata pada putra tertua dari keluarga Huo yang tertutup di depannya dengan tatapan jijik. Dia berpura-pura menjadi 2 atau 5 juta di depan dirinya sendiri. Ada apa? Ketika dia mendengar nama Master Leduk dan Master Hoffman, seluruh orang menjadi seperti anjing. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi benar-benar tidak dapat berada di meja. Damian Huo menatap tajam ke arah Yadira Lawrence saat ini, dan setelah waktu yang lama dia tertawa dan berkata, sapi, kamu benar-benar hebat. Tekan aku dengan Jonathan Leduk dan Araceli Hoffman. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4612, hanya saja kamu begitu yakin bahwa Jonathan Leduk dan Araceli Hoffman dapat menahanku. Senyum nakal muncul di wajah Damian Huo. Kamu menggunakan pedang iblis patung Guan Gong untuk berkomplot melawan keluarga Huo kami yang tersembunyi. Aku masih tidak dapat menemukan yang adil. Tuan Huo, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku benar-benar tidak tahu tentang pedang iblis. Untuk membeli dan menjual barang antik dan harta Feng Shui, Anda perlu melihat mata Anda sendiri. Mary Hoffman membuka mulutnya dengan senyuman, bukan senyuman. Kamu salah, kamu tidak bisa menyalahkanku. Yah, paling-paling demi kamu menjadi pelanggan lama kami, aku akan mundur selangkah. Aku mengambil kembali 2,5 juta untuk itu. Aku akan mengembalikan uangmu 205. Ketika dia mengatakan ini, Mary Hoffman memiliki senyum menghina dan sarkastik di wajahnya.
Tidak apa-apa untuk mengembalikan jumlah uang ini, tetapi masalahnya adalah jumlah 250 terlalu menghina. Ini bukan untuk memberi wajah Damian Huo, tetapi untuk benar-benar menamparkan wajahnya. Sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa jika Jonathan Leduk dipindahkan dan Araceli Hoffman dipindahkan, aku tidak bisa memindahkanmu. Ekspresi Damian Huo menjadi semakin acuh tak acuh. Kamu benar-benar berpikir bahwa nama 6 keluarga kami yang tersembunyi telah dibocorkan. Hehehe, tentu saja kami tahu tentang 6 keluarga di dunia tersembunyi, dan kami juga tahu bahwa Anda bertindak sembrono, Tuan Huo, dan kami percaya bahwa Anda akan menghancurkan bangunan harta karun ini sekarang, dan kami tidak berdaya untuk melawan. Yadira Lawrence berbicara dengan ringan. Hanya saja, untuk potret Guan Gong dan pedang iblis yang saya tidak tahu apa yang disebut pisau iblis, saya harus benar-benar merobek wajah saya dengan leduk dan Master Hoffman, menyinggung 2 dari 10 besar. Keluarga papan atas, dan bahkan tidak pernah mati. Tuan Huo, apakah menurut Anda perilaku Anda agak konyol? Atau, apakah kamu yakin kamu mampu menanggung konsekuensi dari melakukan ini? Damian Huo menyipitkan matanya dan berkata perlahan, menurut apa yang kamu katakan, Bintang Lawrence, aku hanya bisa menelan nafas ini. Kamu bisa menghancurkan toko, membunuh orang, membungkam mulutmu, apapun yang kamu mau. Yadira Lawrence mengangkat bahu. Tapi aku percaya bahwa setelah kamu menghancurkan toko, ayahmu akan mengirim uang sebagai kompensasi di sore hari. Jika kamu berani membunuh kami, ayahmu akan mencekikmu dengan tangannya sendiri dan meminta maaf kepada Tuan Leduk dan Tuan Hoffman. Kamu baru saja mengatakan bahwa kemungkinan hal seperti itu terjadi adalah 100%. Omong-omong, Yadira Lawrence tampak menghina, jelas dia sangat menyadari gaya para raksasa papan atas ini. Ketika keluarga semakin besar, ada banyak ikatan dan keterikatan, dan seringkali Anda tidak bisa begitu saja dan santai dalam melakukan sesuatu. Nada hari ini, dalam pandangan Yadira Lawrence, Damian Huo harus menanggungnya, atau menelannya. Damian Huo menatap wanita arogan dan cantik di depannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mencibir, sepertinya aku tidak tahan lagi. Kemari, hancurkan toko untuk Lao Su dan tipu orang. Saat berbicara, Damian Huo melambaikan tangannya dengan kasar. Untuk seorang pemuda seperti dia tidak bisa kehilangan muka jika kehilangan sesuatu, dan dia tidak bisa menelan nafas ini jika dia menelan sesuatu. Karena itu, hari ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakuinya, dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Bahkan jika dia tahu bahwa konsekuensinya bukan yang bisa dia tanggung, Damian Huo sudah berada di atas seekor harimau dan dipanggang di atas kompor. Jika dia tidak melakukannya hari ini, wajah apa yang akan dia miliki di masa depan untuk mengatakan bahwa dia adalah putra tertua dari keluarga Huo, generasi kedua yang paling sombong dan mendominasi di Jinling, Damian Huo. Sanggupkah kamu kehilangan orang ini? Berhenti. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4613 pada saat ini, suara acuh tak acuh datang. Hanya kali ini, bukan Mary Hoffman atau Yadira Lawrence yang berbicara, tetapi Harvey York yang telah menonton drama itu. Pada saat ini, dia melangkah maju dan melambaikan tangannya untuk memblokir anak buah Damian Huo. Keponakan tertua, kita sekarang adalah masyarakat kerajaan, dan kita harus beradab dan sopan saat melakukan sesuatu. Jika ayahmu tidak mengajarimu pelajaran ini, aku akan mendidikmu hari ini. Bagaimanapun, di era ini, berkelahi dan membunuh sudah ketinggalan zaman. Jika Anda menghancurkan toko di depan umum, jika seseorang merekam video tanda atau sesuatu, apa yang harus Anda lakukan? Harvey York tersenyum lembut, jadi, ketika orang melakukan sesuatu, mereka perlu menggunakan otak mereka. Jangan terprovokasi oleh beberapa orang yang peduli, membuat kekacauan, dan kemudian dimanfaatkan. Dalam hal ini, sudah terlambat untuk menyesalinya. Harvey York sangat menyadari energi keluarga Wolsing Leduk dan keluarga Jinling Hoffman di antara 10 keluarga teratas. Hanya keluarga Huo yang tersembunyi, benar-benar tidak bisa melawan 2 keluarga ini. Oleh karena itu, Damian Huo menghancurkan toko untuk mendapatkan orang, itu keren, tetapi konsekuensinya juga merepotkan. Terlebih lagi, dia akan menarik perhatian Araceli Hoffman. Jika dia tidak muncul saat ini, kapan dia akan muncul? Itu kamu. Nama belakangnya adalah York. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman juga langsung mengenali Harvey York. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa menantu yang sombong dan mendominasi ini muncul di sini. Terutama Mary Hoffman, menatap mata Harvey York yang penuh dengan kebencian. Masalah relik Buddha sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar, dan murid kuil Dalin yang dikirim juga jatuh ke tangan Alexa Joyner secara misterius. Kejadian ini membuatnya nyaris dibunuh oleh Araceli Hoffman. Jika bukan karena permohonan Yadira Lawrence, dia akan menjadi orang hilang sekarang. Yadira Lawrence memandang Harvey York dengan hinaan dan cemoohan. Dari sudut pandangnya, Harvey York, seseorang yang makan makanan lunak, berani berdiri saat ini, apakah itu lebih konyol daripada menjadi mobil dengan lengan pria? Adapun 5 Audi dengan 8 yang dia lihat di bandara hari itu, dia kemudian bertanya tentang mereka dan menemukan bahwa itu adalah mobil Lisandro Parada, keluarga Parada yang tertutup. Artinya,
Harvey York paling banyak adalah seorang pengemudi, bahkan mungkin seorang teman pengemudi. Dan pengemudi, atau teman pengemudi, apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan? Oleh karena itu, di mata Yadira Lawrence, Harvey York, menantu door-to-door, identik dengan sampah, tidak berguna, makanan lunak, kesombongan dan kebodohan. Paman York, aku tidak bisa menelan nafas ini. Jika toko ini tidak dihancurkan, orang tidak akan melakukannya, bagaimana saya bisa main-main di masa depan? Mendengar pembukaan Harvey York, Damian Huo kesal, tetapi dia hanya bisa berbicara dengan dingin. Bahkan jika itu kompensasi miliaran dolar setelahnya, aku akan mengakuinya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, melihat kamu dengan enggan memanggilku paman, aku akan membantumu dengan nada bicaramu hari ini. Dan tidak ingin menghancurkan toko. Kamu bisa membiarkan mereka berjalan-jalan tanpa makanan, berlutut dan memanggil ayahmu. Damian Huo sedikit terkejut, Paman York, apakah Anda punya solusi? Bisakah kamu membantuku? Mulai hari ini, kamu adalah pamanku. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, itu bukan masalah besar. Lagi pula, hal favorit saya adalah meyakinkan orang dengan kebajikan. Lagi pula, dua wanita ini, aku tidak senang melihat mereka. Jika aku tidak suka memukul wanita, aku akan mengipasi mereka sekarang. Mendengar kata-kata sombong Harvey York, Yadira Lawrence dan Mary Hoffman mencibir. Waktu yang sama, dan sekelompok pegawai wanita cantik bahkan lebih tidak setuju, tangan mereka bersilang di dada menunggu untuk melihat lelucon Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4614. Adapun penonton di sekitar, mereka memandang Harvey York dengan aneh. Dalam adegan ini, bahkan Damian Huo, putra tertua dari keluarga Huo yang tertutup, sedikit tidak berdaya. Harvey York tampak seperti orang biasa, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang di Beibaulo pergi tanpa makanan? Anda tidak bisa hanya melompat dan memarahi beberapa kata untuk melampiaskan kemarahan Anda. Jika itu masalahnya, maka itu akan terlalu pengecut. Yadira Lawrence melirik arloji Lovers Bridge di pergelangan tangannya, dan berkata dengan dingin, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan menantumu. Saya akan memberi Anda setengah jam untuk melihat bagaimana Anda akan keluar dari napas ini. Terserah Anda untuk mencadangkan atau melaporkannya, apapun yang Anda inginkan. Aku akan melanjutkan. Mendengarkan nada sarkastik Yadira Lawrence, dan melihat ekspresi menghina Mary Hoffman, Harvey York tersenyum sedikit, tidak terlalu peduli. Untuk wanita rendahan seperti ini, dia tahu bahwa hanya dengan membiarkan mereka menderita kerugian bodoh dan membiarkan mereka berjalan-jalan tanpa makanan, mereka dapat memiliki ingatan yang baik. Membunuh dan membunuh hati seringkali lebih menarik daripada hanya berkelahi dan membunuh. Memikirkan hal ini, Harvey York menuangkan secangkir tehnya sendiri, dan di mata pembunuh Yadira Lawrence dan Mary Hoffman, dia berkata dengan ringan, keponakan tertua, berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di tangan Anda? Damian Huo berkata dengan cepat, kurang dari 2 miliar. Cukup. Harvey York mengangguk, lalu memandang Mary Hoffman dengan penuh minat dan berkata, saya melihat kios judi batu Anda baru saja dibuka, apakah Anda ingin bermain yang besar? Yoho, kupikir kau akan membiarkanku pergi tanpa makanan. Mary Hoffman tertegun sejenak, lalu menatap orang bodoh dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu seorang penilai harta karun atau master yang menarik perhatian? Ingin membuat kita kehilangan uang karena judi batu. Lelucon apa? Apakah kamu berbicara begitu aneh? Yadira Lawrence dan pegawai wanita cantik lainnya juga tersenyum menghina, dengan penghinaan dan sarkasme di wajah mereka. Belum lagi, di dunia perjudian ini, tidak ada pemain yang bisa menang. Bagaimana jika Harvey York mengambil keuntungan? Beibaulo tidak hanya tidak akan kehilangan uang, tetapi juga dapat mengambil kesempatan ini untuk mempublikasikannya. Bagaimanapun, batu-batu kasar ini semuanya jelas harganya, dan banyak keuntungan telah ditambahkan padanya. Apakah Anda masih bisa kehilangan uang? Sekelompok penonton juga menunjukkan sarkasme satu persatu, menatap Harvey York dengan mata menghina yang tak tertandingi. Dia baru saja melompat keluar dan menghentikan Damian Huo, sepertinya dia sangat baik. Semua orang mengira dia akan mengguncang orang secara langsung, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan langit. Tanpa diduga, itu untuk mengirim uang. Benar saja, tidak mungkin seseorang yang mampu mengikuti tuan muda yang pengecut dan tidak berguna. Damian Huo sedang melihat Harvey York saat ini. Setelah melihat wajahnya yang tenang, dia segera mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mempercayai Harvey York. Lagi pula, keluarga Huo sudah berutang banyak pada Harvey York, bahkan jika itu karena Harvey York kehilangan 2 miliar, itu bukan apa-apa. Oke, omong kosong berakhir di sini. Jika Anda cukup tertawa, mari kita bicara tentang suaranya. Harvey York memicingkan mata ke arah Mary Hoffman. Anda tahu untuk memberitahu saya apakah batu-batu kasar ini dijual atau tidak? Jual? Tidak hanya menjual, tetapi jika Anda membeli terlalu banyak, saya bisa mendapatkan diskon. Mary Hoffman tampak sarkastik. Batu kasar yang saya miliki di sini hampir 10.000 keping, dan masing-masing keping jelas diberi harga sesuai dengan ukuran dan warnanya. Nilai totalnya melebihi 10 miliar.
Kondisi preferensial kami adalah jika Anda membeli lebih dari 10 yuan sekaligus, Anda akan mendapatkan diskon 5%. Untuk perbandingan bodoh Anda, Tuan Muda York, saya akan memberi Anda diskon 10%, cukup untuk memberi Anda wajah baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4615, jika Anda Tuan Muda York dan Tuan Muda Huo cukup mampu, Anda dapat mengemas semua barang ini. Bagaimana kalau aku memberimu diskon 20%? Mary Hoffman tampak menghina. Hanya saja, aku khawatir kamu akan kehilangan bahkan pakaian dalammu. Jelas, Mary Hoffman sangat jelas bahwa tidak buruk bahwa batu-batu kasar ini dapat menghasilkan batu giok 0,5%. Jika Harvey York mengemasi barang-barang ini dan membawanya pergi, maka mereka pasti tidak akan kalah. Harvey York tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengemasnya, tetapi masih mungkin untuk membeli 110-an yuan. Apa? Saya tidak ingin Anda memberikan diskon 20%. Jika saya membeli lebih dari 100 yuan, Anda akan memberikan diskon 15%. Tidak masalah. Mary Hoffman mencibir. Harvey York berkata dengan penuh minat, apakah Anda yakin tidak akan menyesalinya? Mary Hoffman bersenandung, aturan Bai Baolau kami selalu bahwa barang-barang dikeluarkan dari kabinet, dan kami tidak bertanggung jawab, perdagangan yang adil, dan orang tua itu tidak tertipu. Yadira Lawrence berkata dengan wajah palsu, oke, Harvey York, kamu adalah menantu dari pintu ke pintu, mengapa kamu berpura-pura menjadi murid di sini? Setelah beberapa saat, Anda kehilangan 2 miliar Master Huo. Saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada keluarga Huo yang tersembunyi. Jika tidak, Anda harus bersujud beberapa kali atas nama Tuan Huo, dan saya akan membantu Anda dan meminta Mary Hoffman untuk mengembalikan uangnya. Jelas, di mata Yadira Lawrence, 5 juta tidak semenarik membuat menantu yang sombong ini bersujud dan memohon belas kasihan. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah sepele ini. Bau mulut hari ini, saya membuat keputusan untuk keponakan tertua saya. Kalau tidak, hati nuraniku akan terganggu oleh pamannya yang mulut terbuka dan paman yang tertutup mulut. Yadira Lawrence mencibir, oke, jika Anda bisa mengeluarkan bau mulut seperti itu, saya akan bersujud kepada Anda dan mengakui kesalahan Anda. Jelas, di mata Yadira Lawrence, menantu dari rumah ke rumah yang makan nasi lembut berani keluar lagi dan menamparkan wajahnya. Dan tidak ada yang memiliki kemampuan sama sekali, dan berani memasuki medan gulat para raksasa papan atas. Ini tidak hanya sesederhana tidak tahu bagaimana menulis karakter mati, tetapi juga terlalu banyak berpikir, sok, melucu, melompat-lompat. Ayo, keponakan tertua, biarkan seseorang bersiap untuk memindahkan barang. Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Yadira Lawrence, tetapi langsung pergi ke area perjudian batu. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan batu-batu asli di depannya berbeda satu sama lain. Di lapangan, lebih dari 80% batu asli kusam, dan pada pandangan pertama, itu adalah badan batu biasa. Sebagian besar yang kasar memiliki sinar cahaya yang redup, tetapi dibandingkan dengan harga di luar, sinar cahaya ini tidak signifikan. Hanya ada sekitar 100 batu yang ada di langit, dan warnanya berbeda. Keponakan besar, bagian ini, dan bagian ini. Harvey York melirik ke tempat di lapangan. Dengan lambaian tangan Damian Huo, bawahannya membawa semua batu kasar yang ditunjukkan oleh Harvey York. Segera, sekitar 100 batu berkumpul, dan di depan mata Harvey York, sisa waktu sudah redup. Penonton di sekitar sudah membantu Harvey York menghitung total harga. Pada saat ini, harga batu kasar yang dipilih Harvey York telah bertambah hingga lebih dari 600 juta. Melihat adegan ini, Yadira Lawrence dan Mary Hoffman sama-sama menyindir. Dengan bimbingan biasa seperti Harvey York, jika Anda dapat menghasilkan uang dengan berjudi batu, ada begitu banyak penilai harta dan ahli mata bor di negara ini, lebih baik memukulnya di tanah. Namun, Harvey York melambaikan tangannya tanpa tergesa-gesa dan berkata, bayar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4616 segera, harganya dihitung, 580 juta. Mary Hoffman yang setengah tersenyum juga memberi Damian Huo harga keanggotaan dengan wajah baik hati. Jelas, dia juga siap untuk membunuh dan membunuh. Tuan Huo, kumpulan batu kasar kami baru saja tiba, dan Anda juga pelanggan pertama. Untuk mewakili ketulusan kami, jika Anda membutuhkan ahli untuk memotong batu, kami akan memberikan layanan ini secara gratis. Karena itu, Mary Hoffman juga sengaja tersenyum manis, dan gigi Damian Huo gatal karena marah. Namun, Harvey York tersenyum dan berkata, karena manajer Hoffman memberi kami layanan ini, maka kami tidak sopan. Ayo, potong. Segera, ahli pemotong batu dari seluruh pasar Feng Shui diundang. Mereka terkejut melihat begitu banyak batu kasar, tetapi mereka segera mulai bekerja. Segera, deru mesin datang dari aula, merangsang mata dan saraf semua orang. Bahkan dalam suasana yang begitu kacau, semua orang yang hadir masih menantikan untuk melihat lelucon Harvey York. Bagaimanapun, ini adalah 500 juta batu kasar.
Secara umum, Bai Baolo tidak bisa menjual begitu banyak batu kasar dalam sebulan. Beberapa orang berpengetahuan bahkan menganalisis bahwa puluhan ribu batu kasar dari Bai Baolo diperkirakan memiliki harga cadangan 10 hingga 20 miliar. Dengan beberapa penipu lagi seperti Harvey York, Bai Baolo sudah cukup, dan sisanya diperoleh. Mary Hoffman bahkan meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan ekspresi sarkastik, "Terima kasih atas cinta dari Tuan Muda York dan Tuan Muda Huo. Beberapa idiot lagi sepertimu, dan Tuan Muda Hoffman pasti akan menghadiahiku dengan baik." Yadira Lawrence juga diejek, memberi anak harta karun, mungkinkah nama belakangnya adalah York. Dia melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan penghinaan dan ejekan, dengan tatapan menghina. Dia tidak bisa mengetahuinya, Cynthia Zimmer juga seorang bintang wanita dari generasi baru, dan dia juga orang yang agak terkenal. Bagaimana Anda bisa berteman dengan sampah seperti Harvey York? Dia Yadira Lawrence telah melihat begitu banyak putra dan putri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memiliki kontak mendalam dengan sampah. Mendengar penghinaan dan ejekan dari pihak lain, wajah Damian Huo juga sangat jelek. Meski ia memilih untuk mempercayai Harvey York, bukan berarti ia penuh percaya diri. Sebagai gantinya, Harvey York memegang cangkir teh dan berkata dengan ringan saat dia minum, "Keponakan tertua, apakah Anda ingin secangkir teh? Atau aku khawatir kamu akan terlalu bahagia untuk sementara waktu dan mulutmu akan kering. Ngomong-ngomong, ingat untuk menghukum hati sebentar, jangan sopan. Gimana caranya ngeluarin nafas, gimana keluarnya?" Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok pegawai wanita cantik menoleh, mengira hidung Harvey York bukan hidung, dan matanya bukan mata. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang arogan, namun tidak kompeten. Beberapa penonton bahkan diam-diam mengingat penampilan Harvey York dan mengingat ketidakadilan ini. Semua orang siap menunggu sampai ada kesempatan untuk mengadu orang ini dengan baik dan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Dan tepat ketika Yadira Lawrence dan Mary Hoffman akan melanjutkan membaca lelucon Harvey York, seorang master tiba-tiba bergidik dan berkata dengan keras, "Keluar, keluar, ini adalah benih es. Aku juga di sini, ini Lan Yu. Ya Tuhan, warnanya kuning dan hijau. Ini Fulu Shou, ini Kaisar Hijau." Para master di antara penonton terkejut, dan satu persatu, mereka mempercepat gerakan mereka. Segera, ratusan batu dibuka, semuanya adalah batu giok, dan tidak ada batu sisa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4617 semua penonton yang hadir tercengang. Melihat pemandangan Bao Guang melonjak ke langit di depan mereka, semua orang tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Damian Huo juga tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Ponsel di tangan sekelompok asisten toko wanita cantik semua hancur ke tanah dengan pop, dan mulut mereka yang terbuka tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman sama-sama tercengang, masing-masing seperti ditampar dengan keras. Mengapa mereka tidak mau mempercayai pemandangan yang mereka lihat, bagaimana semuanya bisa berubah menjadi hijau entah dari mana. Yang paling penting adalah ini adalah batu giok berkualitas tinggi, dan nilainya sangat tinggi. Nilai totalnya mungkin mendekati 10 miliar. Membawanya ke pelelangan bahkan lebih tak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 500 juta menjadi 10 miliar. Kecepatan menghasilkan uang ini tidak mungkin diambil dengan karung. Tuhanku, semua sudah kehabisan giok. Ini tak terbayangkan, ini luar biasa. Bahkan penilai harta karun top di negara ini tidak bisa melakukan ini, kan? Ini pasti karya seorang ahli Feng Shui top. Dikatakan bahwa ahli Feng Shui top dapat mengamati ki melintasi gunung. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Ya Tuhan, ini pertama kalinya dalam hidupku aku sangat terkejut. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak menyesal. Ke atas, Tuan. Anda harus meninggalkan kami kartu nama, kami harus mengunjungi Anda. Harvey York berdiri dengan tangan acuh tak acuh saat ini, tetapi di mata orang lain, dia membenci lautan badai. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang dapat melakukan ini tidak ada bandingannya di dunia. Banyak penilai harta karun dan pengebor mata yang awalnya datang untuk menonton kesenangan akan berlutut saat ini. Untuk kemampuan dan sarana Harvey York, mereka benar-benar jatuh ke tanah. Di sisi lain, Yadira Lawrence, Mary Hoffman, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York begitu baik. Dalam setengah jam, begitu banyak zamrud tersapu bersih. Dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan, mereka hampir muntah darah. Dan Mary Hoffman ingat bahwa dia benar-benar memberi Harvey York diskon 20%, dan pada saat ini, dia ingin memukulnya ke tanah. Ayo, semuanya, diam, diam. Pada saat ini, Harvey York bertepuk tangan. Pada saat ini, dia sangat mampu menarik. Dia bertepuk tangan seperti ini, seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang memandangnya. Semua orang, 10.000 batu kasar yang ada di sini, dan yang bisa menghasilkan zamrud, semuanya ada di sini bersamaku. Sisanya, 99% adalah memo, dan beberapa tidak cukup untuk menutupi biaya.
Saya tidak berpikir semua orang cukup bodoh untuk terus berjudi di sini, kan? Membunuh dan membunuh. Hati pembunuh sejati. Teknik 100% Zamrud Harvey York telah menarik perhatian semua orang. Bagaimana orang bisa mempertanyakan tatapannya? Selain itu, Harvey York dengan baik hati mengingatkan semua orang bahwa batu mentah yang tersisa di Beibaulo adalah limbah, jadi kecuali otak mereka rusak, jika tidak, siapa yang akan datang ke sini untuk memberikan uang? Akibatnya, sisa batu kasar gedung Beibau hanya bisa membusuk di tangan mereka. Faktanya, hal yang sama juga benar. Pemain yang awalnya akan mengambil kesempatan ini untuk membeli beberapa batu kasar lagi telah tenang. Hancur. Kali ini benar-benar berakhir. Bajingan ini membunuh dan membunuh. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman jatuh ke dalam gua es dalam sekejap. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4618 Yadira Lawrence dan Mary Hoffman tidak tahu bagaimana Harvey York menemukan semua batu giok ini. Yang perlu mereka ketahui adalah bahwa Beibaulo Hoffman telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Pasar Feng Shui antik di Jinling sangat besar. Tidak perlu setengah hari bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Harvey York menghabiskan 500 juta dan mengambil 10 miliar dari sini. Bagaimana cara menjual sisa hampir 10.000 batu kasar? Bahkan, seluruh lingkaran perjudian batu negara H tidak akan terlalu besar, dan saya khawatir bisnis barang antik yang terkait dengan keluarga Hoffman tidak akan dapat berlanjut di masa depan. Lagi pula, mereka yang bertaruh pada probabilitas, bukan demi mengirim uang. Jadi ketika Damian Huo memerintahkan bawahannya untuk memindahkan batu giok itu, Yadira Lawrence dan Mary Hoffman mengertakkan gigi dengan kebencian. Mereka tidak sabar untuk menggigit Harvey York langsung sampai mati, dan kemudian merebut kembali barang-barang itu. Harvey York tersenyum sedikit, berjalan ke arah mereka berdua memegang cangkir teh, dan berkata dengan ringan, "Apa?" Bahkan kedua wanita cantik itu tidak yakin. "Apakah aku akan membiarkan kalian semua pergi tanpa makanan hari ini? Apakah kamu akan berlutut dan bersujud seperti yang disepakati untuk mengirimku pergi?" Mary Hoffman menggigit giginya dan berkata dengan dingin, "Harvey York, brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya pasti akan memberitahu Tuan Muda Hoffman tentang masalah ini, dan Anda akan segera tahu konsekuensinya." Mata Yadira Lawrence berubah suram dalam sekejap, "Saya akan memberitahu Tuan Muda Leduk tentang segalanya hari ini. Aku yakin dia, pemuda nomor 1 di Walsing, pasti akan mengingat namamu, Harvey York." "Yoho, mengancamku." Senyum main-main muncul di sudut mulut Harvey York. "Baru saja, kalian bersaing satu sama lain dan memintaku untuk membiarkan kuda-kuda itu datang. Mengapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Tidak bisakah kamu menerima kekalahan? Kamu masih mencari kesempatan untuk membalas dendam padaku. Bahkan membiarkan orang merampok mereka di tengah jalan. Katakan, tidak ada gunanya, keponakan tertua saya telah mentransfer 300 orang untuk mengawalnya. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah. Jika kami bisa mengambilnya, kami akan memberimu akun. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang masuk akal. Kamu, Mary Hoffman, yang diekspos oleh Harvey York, menunjuk Harvey York dan siap mengutuk. Apa yang kamu, aku, milikku. Harvey York tampak dingin. Aku akan memberimu 1 menit. Berlututlah dalam 1 menit, bersujud dan akui kesalahanku dan kirim aku pergi. Itu saja untuk hari ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menyesalinya sepenuhnya. Kau tahu padamu. Mary Hoffman menggigil karena marah ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa? Yadira Lawrence juga mencibir, "York, kami berani bersujud kepada Anda, apakah Anda berani menerimanya? Dalam kapasitasmu, bisakah kamu membelinya? Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" Harvey York tersenyum ringan, dan berkata, "Terakhir kali tentang relik Buddha, Anda harus membiarkan saya mengejar dan membunuh saya, dan Anda harus menghitungnya ulang. Yah, selain bersujud dan meminta maaf, kamu harus membuat video tentang dirimu sendiri dan mempostingnya secara online. Aku tidak meminta terlalu banyak, kan?" Karena itu, Harvey York melihat Rolex di pergelangan tangannya. Mendengar tentang relik Buddha, ekspresi Mary Hoffman tiba-tiba berubah. Dia mengerti bahwa Harvey York pasti bersama Alexa Joyner. Dengan dukungan keluarga Jinling Joyner, dia memang memenuhi syarat untuk menghadapi Araceli Hoffman secara langsung. Tetapi mengingat bahwa Harvey York, seorang pria, benar-benar menginjak orang dengan memakan nasi lunak wanita, Mary Hoffman bahkan lebih menghina. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Harvey York, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi itu tidak berarti Anda dapat menginjak kepala kami." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4619, kamu telah memenangkan 10 miliar, dan kamu juga telah membuang batu asli kami yang lain, yang cukup untuk memanfaatkannya. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk kami? Apakah Anda ingin kami bersujud dan mengakui kesalahan kami dan membuat video? Hanya bercanda. Jelas. Untuk Mary Hoffman, dia sudah kalah total, bagaimana dia bisa berkompromi dan mengakui kekalahan saat ini? Sekarang berlutut dan bersujud untuk mengambil video, sungguh memalukan.
Lebih baik terus berjuang sampai akhir dan pertahankan martabat terakhirmu. Yadira Lawrence juga menggertakkan giginya, menatap Harvey York dan berkata, jika Anda memiliki nama keluarga York, Anda dapat menggunakannya jika Anda bisa. Kita semua di sini. Namun, aku tidak percaya apa yang bisa kamu lakukan pada kami. Apakah mungkin untuk membunuh kami, atau apakah kamu akan menamparkan kami? Jika kamu berani menyentuh salah satu rambut kami, aku berjanji, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Seluruh keluargamu juga akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk tindakan sembronomu. Pada saat ini, Damian Huo, yang sedang menonton drama di samping, datang dan berkata, aku berkata dua wanita cantik, jika kamu ingin aku menonton, kamu harus berlutut dan bersujud. Paling-paling, aku akan memohon Paman York untukmu, jadi jangan posting videonya, cukup kau tahu beberapa ratus kepala. Paman Yorkku adalah ahli Feng Shui dari satu generasi. Jika dia mau, dia bisa mengangkat jari kelingkingnya dan membunuh kalian semua. Damian Huo awalnya membenci kedua wanita ini, dan akan mencari kesempatan untuk menenggelamkan mereka di Qin Huai. Tapi sekarang dia memiliki ekspresi simpati dan tidak ada dendam. Kali ini, Bai Baolo berburu angsa liar sepanjang tahun, tetapi angsa itu mematuk matanya. Tidak hanya sesederhana penghinaan, tetapi juga kerugian besar. Jika salah satu tidak baik, gedung Bai Bao akan bangkrut. Jadi untuk apa dia marah? Berhenti bicara omong kosong. Mary Hoffman memandang Harvey York dengan jijik. Meskipun aku bukan keturunan langsung dari keluarga Hoffman di Jinling, nama keluargaku adalah Hoffman. Aku memiliki darah berharga dari 10 keluarga teratas yang mengalir di tubuhku. Biarkan aku berlutut untukmu, kecuali jika kamu menjadi kuburan. Yadira Lawrence juga mencibir, badut yang melompat ke balok, dia telah menemukan kesempatan untuk pamer, jadi dia bisa menekan kita. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Harvey York selesai meminum teh di tangannya, meletakkan cangkir teh, tersenyum dan bertepuk tangan, dan berkata, saya sudah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda sendiri tidak menghargainya, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya karena membunuh dia. Ingat, bukan karena aku tidak memberimu kesempatan, itu karena kamu sendiri tidak menghargainya. Untuk sementara, jangan membenciku. Bahkan jika kamu membenciku, itu tidak masuk akal. Harvey York menghela nafas sedikit, melihat ekspresi orang bodoh itu. Mary Hoffman mengangkat kepalanya dengan keras kepala pada saat itu, dan berkata dengan keras, York, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan kuda itu datang. Jika aku takut padamu, nama keluargaku adalah milikmu. Yadira Lawrence juga memandang Harvey York dengan dingin, tetapi dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Harvey York. Dan para penonton di lapangan menemukan bahwa ada banyak kesenangan untuk ditonton, dan semuanya datang, termasuk banyak tamu yang sedang menonton barang antik. Lagi pula, adegan Harvey York barusan membuat mereka mengagumi mereka. Nyonya, bisakah Anda menunjukkan apa yang Anda lihat? Harvey York melirik seorang wanita parubaya dalam congsam halus pada saat ini. Wanita parubaya itu memegang batu giok kuno, yang baru saja dia beli, dan menyerahkannya sambil tersenyum. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4620, Tuan York, ini adalah bau giok yang harum dari dinasti Zhou Barat yang telah lama saya tonton. Dikatakan bahwa wewangian di atas dapat diturunkan selama berabad-abad, tolong bantu saya mengetahui berapa nilainya. Aku menawar untuk waktu yang lama sebelum aku membelinya seharga 2 juta. Damian Huo dan yang lainnya serta penonton lainnya langsung menoleh. Harvey York dapat mengidentifikasi batu kasar, jadi bukan masalah besar untuk melihat beberapa barang antik, bukan? Kelopak mata Mary Hoffman melonjak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di dadanya, menjaga kesombongan dan sarkasme terakhirnya. Harvey York mengambil apa yang disebut bau giok yang harum, tersenyum dan berkata, Zhou Barat. Kurasa itu minggu lalu, kan? Saat berbicara, Harvey York membanting potongan bau giok yang harum, yang dikenal sebagai dinasti Zhou Barat, menjadi 2 bagian. Adegan ini membuat semua orang tercengang, bahkan Damian Huo pun tercengang. Dan wanita parubaya itu bahkan lebih lamban. Ini adalah sesuatu yang harganya 2 juta untuk dibeli. Orang ini, Harvey York, jatuh saat dia bilang dia jatuh. Tuan York, bagaimana Anda bisa menghancurkan bau giok saya yang harum? Ini adalah harta nasional. Harvey York menyerahkan 2 keping batu giok di tangannya dan berkata dengan ringan, ini palsu. Penonton gempar, palsu. Perhatikan baik-baik, ini adalah sepotong batu giok kuno yang tidak palsu, seharusnya sudah digali dari tanah belum lama ini. Tapi seseorang melubanginya dengan mesin canggih dan memasukkan bubuk gaharu. Jadi, batu giok kuno ini, yang bernilai paling banyak puluhan ribu keping, langsung menjadi bau giok yang harum dari dinasti Zhou Barat. Itu sebabnya aku bilang ini dibuat minggu lalu. Kalau tidak percaya, lihat bubuk gaharu ini, masih sedikit segar. Banyak penilai harta di lapangan berkumpul setelah mendengar kata-kata itu, dan mulai menilai mereka satu persatu. Mereka tidak takut menyinggung orang di bidang pekerjaan ini. Setelah membacanya dengan seksama pada saat ini, mereka semua terkejut satu persatu.
Palsu, pasti palsu. Dan kualitas gaharunya tidak bagus. Bajingan, kamu bahkan berbohong padaku, mengira uangku diambil di jalan. Wanita parubaya itu melangkah maju dan menamparkan wajah kusam Mary Hoffman. Tempat ini, wanita tua itu tidak akan pernah datang lagi. Tempat ini adalah toko hitam. Mary Hoffman melontarkan kata-kata, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak berani melawan. Karena wanita parubaya di depannya adalah saudara ipar seorang pria besar di Jinling. Dia menjual barang palsu dan seharusnya dipukuli. Dan yang paling penting adalah bahwa gedung Beibao Hoffman telah memiliki arus orang yang begitu besar hanya beberapa tahun setelah dibuka. Alasan yang paling penting adalah bahwa ia mengklaim bahwa setiap item adalah nyata. Namun tak disangka, Harvey York menamparkan wajahnya di tempat dan membuka topeng mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa yang disebut toko harta karun ini tidak berbeda dengan toko hitam di luar. Bajingan, aku tidak akan membelinya. Benda ini harus dikembalikan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan melapor ke pejabat. Tiba-tiba, seluruh gedung Beibao melompat, dan sekelompok besar orang berkerumun. Beberapa orang datang dari tempat lain dengan tiket dan barang antik hanya untuk satu tujuan, yaitu mengembalikan barang dengan tegas. Adegan ini memenuhi Yadira Lawrence dan Mary Hoffman dengan keputusasaan di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York memiliki langkah yang lebih kejam. Hanya beberapa kata, dan Beibao Law dihapuskan. Kali ini, kerugian Beibao Law diperkirakan lebih dari 10 miliar. Dapat dikatakan bahwa reputasinya telah hancur total, dan bisnisnya juga telah sepenuhnya hilang. Hancur. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4621 melihat kepergian Harvey York yang anggun, Mary Hoffman memiliki ekspresi kesedihan dan keputusasaan di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia akan langsung menjadi orang hilang kali ini. Harvey York, bajingan ini, benar-benar terlalu kejam. Adapun Yadira Lawrence, dia juga memiliki ekspresi berdarah di wajahnya saat ini. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan memutar nomor, Pangeran Sidu, aku berjanji untuk tidur denganmu. Tapi aku hanya punya satu syarat. Bantu aku membunuh seseorang. Paman, kamu terlalu sombong. Mulai sekarang, kamu adalah pamanku. Kembali di Aula Jifu, Damian Huo memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya saat ini. Jika kamu memiliki tugas di masa depan, buka saja mulutmu. Air dalam airku, dan api dalam apiku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Tidak peduli seberapa baik Mary Hoffman dan Yadira Lawrence, sekarang mereka sangat marah sehingga perut mereka sakit, dan diperkirakan akan sakit selama beberapa hari. Ini sangat keren, itu ratusan kali lebih menyenangkan daripada tamparan langsung. Beibao Law tidak hanya akan ditutup, tetapi mereka juga harus kehilangan puluhan miliar. Ahahaha, pada saat ini, Damian Huo mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Untungnya, dia pintar dan tidak melawan Harvey York sampai akhir, jika tidak, dialah yang akan mati kali ini. Oke. Setiap kali ada suasana tenang di acara besar, hal kecil ini akan membuatmu kehilangan kendali dan kehilangan wajah tua ayahmu. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan menyesap secangkir teh untuk dirinya sendiri. Beritahu ayahmu ketika kamu kembali, dan katakan bahwa pisau iblis itu harus ditujukan pada keluarga Huomu. Aku bahkan ingin seluruh keluargamu musnah, jadi masalah ini perlu lebih diperhatikan. Saya menduga di balik insiden Mary Hoffman ini, ada tokoh besar lain yang memberi instruksi. Damian Huo mengangguk dan berkata, Paman York, jangan khawatir, meskipun aku playboy, aku tidak bodoh. Aku sudah mengirim pesan ke ayahku sekarang, dan ayahku pasti akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Akan segera diketahui ke arah mana dia. Harvey York sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal cukup untuk dihentikan, dan jika Anda berbicara terlalu banyak, Anda akan curiga. Ngomong-ngomong, Paman York, aku sangat senang hari ini, ayo pergi ke gedung VIP untuk makan malam. Damian Huo tampak hormat. Yang pertama adalah untuk meminta maaf kepada Anda, dan yang kedua adalah untuk merayakan tamparan sukses kami di wajah. Harvey York berkata dengan enteng, saya tidak akan memakan makanan ini, Anda dan saya tidak buruk untuk makanan ini. Aku harus berurusan dengan hal-hal lain. Kamu memiliki batu giok yang diambil dan ditangani sesegera mungkin. Mengenakan teh tunggu sampai Araceli Hoffman dan Jonathan Leduc bereaksi, batu giok ini tidak mudah untuk dilepaskan. Hari-hari ini, saya tidak takut pencuri mencuri, tetapi saya takut pencuri akan kehilangan. Damian Huo hanyalah seorang pria, dan bukan hal yang baik untuk memegang batu-batu kasar ini. Paman York, jangan khawatir. Saya tidak akan tinggal dengan sesuatu yang begitu panas. Jelas, pria ini juga tidak bodoh. Jika Anda menyimpan benda ini, jika itu buruk, Jonathan Leduc dan Araceli Hoffman akan dilarang. Dalam hal ini, perlu untuk menyingkirkannya sesegera mungkin, dan yang paling bahagia adalah menggantinya dengan uang sungguhan. Datang ke Paman York untuk menyeka lantai. Harvey York tidak menolak, tetapi minum teh sendiri dan bersiap untuk beristirahat. Adapun 18 miliar ini, ke Harvey York saat ini, itu hanya angka.
Yang lebih dia pikirkan adalah bagaimana memanfaatkan kejadian ini untuk membuat Araceli Hoffman muncul. Ada juga soal dirinya dan Mandy Zimmer. Memikirkan hubungan suami istri, Harvey York tiba-tiba pusing. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4622 tepat ketika Harvey York sedang memikirkan apakah akan memanggil Cynthia Zimmer keluar untuk mengobrol dan meminta ipar perempuan ini untuk membantu meringankan hubungannya dengan Mandy Zimmer. Di gerbang Aula Jifu, sekelompok iring-iringan mobil tiba-tiba datang menderu. Yang memimpin adalah Land Rover Defender baru. Seluruh mobil setinggi 2 meter dan terlihat mengesankan. Saat deretan Land Rover Defender hijau tua berhenti, pintu ditendang terbuka dengan pop. Segera setelah itu, pria dan wanita dari nomor ke-10 berjalan keluar satu persatu dengan tampilan arogansi. Yang pertama adalah seorang pemuda berambut panjang yang terlihat agak kurus, tetapi pelipisnya menonjol tinggi. Dan pria dan wanita yang mengikutinya semua penuh energi, pelipis mereka menonjol tinggi, dan pada pandangan pertama mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang berlatih seni bela diri, atau orang-orang yang datang dari militer. Tapi dilihat dari perilaku arogan mereka, kemungkinan menjadi praktisi seni bela diri lebih tinggi. Harvey York sedikit menyipitkan mata, menatap pemuda di depan, dan memastikan dia tidak mengenal pria arogan ini. Tetapi sampai hari ini, mereka yang berani datang ke Jifutang mereka sendiri untuk menjadi sombong dan mendominasi harus memiliki beberapa kemampuan. Matteo Oliveira, anak tertua dari keluarga Oliveira dari bahan bangunan Oliveira, yang sedang mengepel lantai, melirik ke pihak lain pada saat itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, kami memiliki Jifutang dalam jumlah terbatas. Tidak ada nomor hari ini. Apakah Anda ingin melihat Feng Shui atau memilih tanggal? Harap datang lebih awal besok. Lihat Feng Shui. Lihat gambarnya. Pilih satu hari. Usia berapa? Kamu masih percaya pada sampah tradisional negara H. Tidak heran orang asing memandang rendah kita." Pemuda berambut panjang itu terlihat jijik. "Reputasi internasional orang-orang negara H kami dihancurkan oleh kalian. Jangan berpikir untuk membuat kemajuan, dan andalkan cara-cara bengkok ini untuk membodohi orang setiap hari. Minggirlah, jangan menghalangi Lao Su akan merasa jijik saat melihatmu." Setelah Matteo Oliveira ditampar wajahnya oleh Harvey York, meskipun dia berlari untuk menghajarnya, bukan berarti dia tidak pandai melakukannya. Wajahnya sedikit berubah, tetapi mengingat ini adalah wilayah Harvey York, dia masih berhasil menahan amarahnya dan berkata perlahan, "Datanglah ke Museum Feng Shui Sun, jangan lihat gambarnya, jangan lihat Feng Shui-nya. Sui, atau pilih hari, apa yang akan kamu lakukan? Untuk mengepel lantai atau memindahkan batu bata? Jika ini masalahnya, keluar dan belok kanan untuk mendaftar. Itu 8.000 yuan sebulan, dan sudah termasuk 3 kali makan. Aku akan membungkus adikmu." Pemuda berambut panjang itu mencibir, lalu memutar lehernya. "Saya melakukan bisnis di situs Lao Su. Saya tidak tahu apakah saya datang untuk mengunjungi dermaga. Sekarang saya masih membutuhkan Lao Su untuk melakukan pekerjaan untuk Anda. Saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulis karakter mati. Untuk biaya perlindungan." Matteo Oliveira tampak bingung, bukankah tempat ini tertutup oleh pelatih baru? Belum lagi tugas Daniel Oval di sini, tetapi hubungan antara Harvey York dan Verne Huo, siapa yang berani datang ke Jifutang untuk mengumpulkan biaya perlindungan? Lelucon macam apa ini? Tetapi pemuda berambut panjang itu tidak repot-repot memperhatikan Matteo Oliveira, tetapi mendorongnya menjauh, dan kemudian berjalan ke Aula Jifu bersama sekelompok orang. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, matanya menyapu ke seluruh lapangan, dan dengan cepat jatuh ke Harvey York. Dia mencibir, melangkah maju dan membanting meja, dan berkata dengan dingin, "Kamu bajingan dengan nama keluarga York, kan? Kamu sudah lama tidak datang untuk menyembah dermaga, kamu tidak memberiku wajah. Apakah kamu pikir jika kamu berpura-pura tuli dan bisu dan tidak tahu tentang keberadaan Lao Su, yang baik-baik saja tidak akan terjadi?" Saat dia berbicara, dia melihat di belakang pemuda berambut panjang, sekelompok master besar berjalan keluar satu persatu, semua dengan mata yang menakjubkan di mata mereka. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4623 Jika sekelompok master seni bela diri sedang dalam ayunan penuh, gambar ini sangat menakutkan dan menakutkan. Banyak tamu yang datang untuk melihat Feng Shui ketakutan dan menggigil oleh aura ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bahkan lilin di meja dupa di belakang Harvey York padam dalam aura ini, dan hanya gumpalan asap biru yang menyebar. Gadis-gadis cantik yang mengikuti di belakang pemuda berambut panjang itu semua tertawa terbahak-bahak ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak memandang rendah penampilan Harvey York yang tampaknya tidak kompeten. Bagaimanapun, saya awalnya berpikir bahwa orang yang datang untuk menginjaknya adalah orang besar, tetapi tanpa diduga, itu adalah Master Feng Shui kecil. Di mata gadis-gadis cantik ini, orang kecil seperti ini tidak layak untuk pemuda berambut panjang. Jika mereka mau, mereka bisa menginjak Harvey York dengan satu kaki. Harvey York memandang sekelompok orang di depannya dengan penuh minat. Meskipun dia tidak mengenal sekelompok orang di depannya, dia tahu dengan kakinya bahwa dia pasti telah diinstruksikan oleh seseorang untuk mengganggunya.
Dan itu dipilih secara khusus ketika Damian Huo pergi, jelas pihak lain juga tahu kekuatan keluarga Huo. Dari sudut pandang ini, utusan di belakang kelompok orang ini siap untuk keluar. Dapat dikatakan bahwa ketika Anda tertidur, seseorang akan mengirimi Anda bantal. Yang ditunggu Harvey York sekarang adalah orang-orang Araceli Hoffman datang ke pintu. Gelombang orang di depan saya, entah itu dipanggil Araceli Hoffman atau Yadira Lawrence. Harvey York memutuskan untuk menginjaknya sedikit lebih rapi. Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey York bertepuk tangan, berdiri, dan berkata, apakah kamu ingin datang untuk mencari pemberat atau mengumpulkan biaya perlindungan, mengapa kita tidak pergi keluar dan berbicara? Lagi pula, tempatku baru saja dihancurkan kemarin, dan masih direnovasi. Sial untuk mengobrol di sini lagi. Melihat ekspresi setengah tersenyum Harvey York, pemuda berambut panjang itu mencibir, dan kemudian, Craig menendang meja Hainan Huang Huali di samping Harvey York ke tanah. Lalu dia mencibir, ada apa? Ingin mengusir Lao Su. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu tidak bisa pergi. Saya tidak punya tujuan lain untuk datang ke sini hari ini, satu-satunya tujuan adalah untuk menghancurkan toko. Jika kamu marah, maukah kamu menggigitku? Mendengar kata-kata pemuda berambut panjang itu, para master besar di sekelilingnya semua memasang ekspresi lucu di wajah mereka. Mata yang mereka lihat di Harvey York penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jelas, menurut mereka, selama pemuda berambut panjang itu terprovokasi, maka tidak peduli seberapa sombong keberadaannya, di Jinling, dia akan menemukan jalan kematiannya sendiri. Sean Gao di belakang keluar saat ini mengenakan topi pengawas putih, dengan batu bata di tangannya, dan berkata dengan dingin, kalian, tahukah Anda di mana tempat ini? Apakah kamu tahu wilayah siapa di sini? Pada saat ini, Sean Gao memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Orang seperti ini, yang terlihat seperti pelacur di Jinling, berani datang ke Jifutang untuk membuat masalah. Apakah ini berarti dia tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati? Aku tahu, tentu saja aku tahu, jika aku tidak tahu, bagaimana aku bisa menginjak-injak kalian semua sampai mati? Pemuda berambut panjang memeras cerutu dan menyalakannya, membusungkan awan. Kamu orang tua adalah Sean Gao dari Evergreen Capital, dan sampah itu adalah Matteo Oliveira dari bahan bangunan Oliveira. Aku juga tahu bahwa sampah Daniel Oval terkadang datang untuk mengelap lantai. Apakah saya benar? Karena itu, pemuda berambut panjang itu menyipitkan mata ke Harvey York dan mencibir, tentu saja, selain orang-orang ini, saya juga tahu identitas Anda. Pemilik Jifutang juga menantu dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4624 Sean Gao dan yang lainnya saling memandang, masing-masing dengan ekspresi terkejut. Jelas, mereka berdua terkejut dengan kesombongan satu sama lain. Pada saat yang sama, dia juga dengan jelas memperhatikan bahwa pihak lain tidak memandang kelompok orang mereka sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya identitas pihak lain. Di antara penonton, hanya Harvey York yang tetap tenang, masih minum teh dengan ekspresi acuh tak acuh. Sean Gao sedikit mengernyit, menatap Harvey York, yang tenang dan tenang, dia menggertakkan giginya sedikit, lalu mencibir, melangkah maju dan berkata, aku tidak peduli jika kamu benar-benar mengenal kami. Tidak apa-apa berpura-pura mengenal kita. Jika Anda ingin menyusahkan Tuan Muda York, Anda harus terlebih dahulu bertanya kepada kami apakah kami setuju atau tidak. Saat berbicara, Sean Gao menjentikkan jarinya dengan pop. Lusinan pekerja renovasi semuanya keluar dengan peralatan saat ini, dan beberapa bor listrik di tangan mereka masih bersenandung, yang tampak mengejutkan. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Pemuda berambut panjang itu mencibir. Ketika Anda mengatakan ini kepada saya, apakah Anda berpikir tentang siapa saya? Saya keluarga Sidu yang tertutup, putra satu-satunya Javier Sidu, Pangeran Sidu. Itu juga murid tertutup dari Tetua Agung dari pintu bagian dalam desa Tianmen Barat Daya. Sekarang, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini kepada saya? Pangeran Sidu, anak tunggal Javier Sidu, murid tertutup dari Tetua Agung dari pintu dalam desa Tianmen Barat Daya. Mendengar gelar ini, ekspresi Sean Gao dan Matteo Oliveira langsung menjadi sangat jelek. Secara khusus, Sean Gao ingat bahwa Javier Sidu memang memiliki seorang putra yang sombong. Demi putra ini, Javier Sidu mencoba banyak, dan akhirnya mengirimnya ke gerbang dalam Tianmenzai di Barat Daya, berharap Tianmenzai dapat mengajar putra ini dengan baik. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah Pangeran Sidu pergi ke pintu dalam, dia tidak mempelajari yang lain, tetapi dia kembali setelah mempelajari seluruh tubuh seni bela diri dalam. Dan setiap hari, dia membuat masalah di seluruh negara menantang ini dan menggertak itu. Karena itu, dia jarang kembali ke Jinling, dan banyak orang tidak mengenalnya. Tapi tak disangka, dia benar-benar muncul di sini hari ini dan datang untuk menyusahkan Harvey York. Dapat dikatakan bahwa di antara begitu banyak tuan muda dari 6 keluarga tersembunyi, Pangeran Sidu jelas merupakan orang yang paling merepotkan. Dia berbeda dari arogansi sederhana Damian Huo. Kungfunya bagus, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk meneriaki semua orang.
Pangeran Sidu yang asli benar-benar buta terhadap Gunung Tai. Salahku, salahku. Ekspresi Sean Gao berubah, dan dia sudah tertawa dan melangkah maju dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Apa yang kamu lihat? Jangan buru-buru menuangkan teh untuk Pangeran Sidu. Hari ini, aku di sini untuk menjadi tuan rumah, dan aku pasti akan mentraktirmu makan bersama Pangeran Sidu. Kita tidak akan pulang jika tidak mabuk. Jelas, Sean Gao takut Harvey York tidak akan menjadi lawan Pangeran Sidu untuk sementara waktu, jadi dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dan Matteo Oliveira juga tersenyum saat itu, mengatakan, Tuan Sidu, lingkaran Jinling sangat kecil, kita semua adalah bangsa kita sendiri, jangan membanjiri kuil Raja Naga. Ayo, minum teh. Kita bisa mendiskusikan semuanya. Matteo Oliveira menuangkan secangkir teh, seolah-olah dia akan menjadi brengsek. Harvey York tidak mengatakan apa-apa saat menonton adegan ini. Itu normal bagi Sean Gao dan Matteo Oliveira untuk takut pada Pangeran Sidu. Jadi dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Pangeran Sidu hari ini. Persetan, kualifikasi apa yang kamu bajingan harus makan di meja yang sama denganku? Kalau tidak, demi kalian semua adalah penduduk asli Jinling, percaya atau tidak, aku akan membunuh satu dengan satu kaki. Biarkan kamu mati tanpa penguburan. Oke, Pangeran Sidu tampak tidak sabar dan mendorong Sean Gao dan Matteo Oliveira menjauh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4625 Harvey York menyipitkan mata pada gerakan Pangeran Sidu. Pangeran Sidu mencibir pada saat itu, Nak, kamu telah menyinggung orang-orang yang ada hubungannya denganku lagi dan lagi. Kamu sombong. Ayo, tunjukkan padaku seekor sapi di depanku. Jika kamu bisa membuatku kagum, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku minta maaf, selain menghancurkan Jifu Hallmu, aku akan mematahkan kakimu. Apakah kamu mengerti? Jelas, selain datang untuk membantu adiknya Lionel Ferreira melampiaskan amarahnya hari ini, Pangeran Sidu juga berbicara dengan orang kepercayaannya yang sudah lama ingin tidur tapi tidak bisa. Jadi untuk kegembiraan malam ini, apapun yang terjadi, dia harus menghancurkan Jifu Tang dan Harvey York. Master hebat di sekitarnya jelas berasal dari desa Tianmen Barat Daya. Pada saat ini, mereka semua berteriak keras ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan nuncaku mereka, dengan ekspresi bersenandung di wajah mereka. Jelas, mereka ingin memberikannya kepada Harvey York. Lihat sedikit warna. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kamu tahu banyak hal, tetapi ada satu hal yang paling penting, mengapa kamu tidak mengetahuinya? Saya tidak tahu apakah seseorang mencoba menipu Anda, atau apakah Anda benar-benar tidak kompeten. Hal yang paling penting, Pangeran Sidu menggoyangkan pohon ek kerajaan di tangannya, dan mencibir, tidak peduli apakah ini ada hubungannya dengan Lao Su. Iya, tidak hanya itu ada, tetapi ada banyak hubungannya dengan itu. Harvey York tersenyum kecil. Kemarin, sekelompok orang dari keluarga Sidu yang tersembunyi datang kepadaku untuk memamerkan kekuatan mereka, untuk menghancurkan tokoku, dan untuk merampok relik Buddhaku. Akibatnya, seseorang dengan nama yang mirip denganmu, bernama Yuli Sidu, dihapuskan olehku. Ada lebih dari selusin orang yang mengaku berasal dari cabang Jinling, dan mereka semua keluar dengan tangan dan kaki patah. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya denganmu. Yuli Sidu, sepupu saya, kau menghancurkannya. Pangeran Sidu tertegun sejenak, lalu tertawa. Wah, kamu pembohong yang memandang Feng Shui, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu telah menghapus sepupuku. Apakah kamu tidak tahu bahwa sepupuku adalah pemimpin dari generasi keluarga Sidu? Meskipun tidak sebagus saya, itu tidak jauh lebih buruk. Kamu hanya mengatakan bahwa kamu membuat ayahnya John Sidu yakin padamu. Harvey York berkata dengan ringan, meskipun belum, tetapi akan segera. Segera. Ahahaha, kamu mungkin juga mengatakan, kamu akan segera dapat menginjak telapak keluarga Sidu kami. Pangeran Sidu tampak meremehkan, dia hanya seorang ahli fisika Feng Shui, dia benar-benar membual. Dan segera membuat John Sidu yakin padanya. Apa lelucon? Lebih baik mengatakan bahwa matahari akan terbit dari barat. Sekelompok besar sahabat juga mencibir pernyataan Harvey York saat ini, jelas mereka tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Jangan bilang kamu menghancurkan sepupuku, bahkan jika kamu bisa melakukan 3 trik di bawah tangannya, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Juga dengan hormat bersujud kepadamu dan akui kesalahanmu, lalu keluar. Sekelompok sahabat wanita cantik memandang Harvey York dan merasa bahwa dia pasti berpura-pura. Pada saat ini, di hadapan Pangeran Sidu yang kuat, 80% dari mereka sudah panik. Namun, hanya dapat dikatakan bahwa orang ini benar-benar pembohong. Saat ini, saya masih bisa berpura-pura tenang, saya hanya bisa mengatakan, newbie. Sapinya lebih besar. Iya, Harvey York menyesap dari cangkir tehnya. Kalau begitu, kamu siap merangkak keluar untukku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.